Entah sudah berapa lama waktu berlalu, kesadaran Tang Ao melayang dan tenggelam dalam kegelapan, dan sepertinya dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk bangun. Sepasang mata merah darah tiba-tiba menyala, dengan aura dingin dan menakutkan, seolah-olah akan melahap segalanya. Ah! Sambil berteriak, Tang Ao tiba-tiba terbangun dan duduk dari lantai. Ia kemudian merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Pakaiannya basah dan menempel di tubuhnya, yang sangat tidak nyaman. Namun, bagian yang paling menyakitkan adalah kepala dan otaknya. Pada saat ini, ia merasa seakan-akan hendak dicabik-cabik. Gelombang rasa sakit yang hebat datang, seakan-akan sebuah palu besar terus-menerus menghantam kepalanya, kadang-kadang bercampur dengan rasa sakit yang menusuk seperti teriris pisau tajam, semuanya berkumpul dan membuatnya merasa seakan-akan ia lebih baik mati daripada hidup. Namun, ia tidak mati, ia berhasil mengalahkan ular naga bayangan hitam yang aneh itu. Tidak hanya itu, dalam pertempuran itu, pemahamannya tentang rune cahaya suci menjadi lebih dalam. Sekarang dalam benaknya, rune itu sangat jelas, dan tidak lagi memiliki perasaan misterius seperti sebelumnya. Rasa sakit yang sedikit itu tidak berarti apa-apa baginya. Selama dia sedikit menyesuaikan dan memulihkan napasnya, dia tidak akan berbeda dari biasanya. Sambil berpikir dalam hatinya, Tang Ao berdiri dan melihat ke arah tempat rune cahaya suci jatuh dan akhirnya menekan ular naga bayangan hitam itu. Tempat itu telah berubah sepenuhnya menjadi padang rumput biasa, tanpa jejak apapun yang terlihat, seolah-olah semua yang telah terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Hati Tang Ao bergerak sedikit, dan dia mengaktifkan kekuatan cahaya suci, menyelimuti dirinya dengan cahaya itu, dan melihat ke padang rumput di sekitarnya lagi. Aku melihat bahwa udara hitam yang awalnya memenuhi udara telah menghilang, dan dunia tampaknya akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya yang sebenarnya. Aura yang tidak jelas juga menghilang, dan semua hal aneh di seluruh padang rumput telah sepenuhnya dihilangkan. Sepertinya semua keanehan di padang rumput ini disebabkan oleh ular naga bayangan hitam ini. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengepung dan menangkapnya, jadi kita hanya bisa menekannya sampai hancur. Kalau tidak, kita bisa mendapatkan beberapa rahasia darinya. Tang Ao bergumam dengan suara rendah, tetapi tidak menyelidikinya. Sesampainya di dunia ini, hal terpenting tentu saja adalah menemukan lokasi rune energi suci. Sisanya hanyalah rincian. Sekarang keanehan di padang rumput telah teratasi, dia sekarang dapat segera meninggalkan tempat ini dan masuk lebih dalam. Kemudian sosoknya melesat, dan keterampilan tubuhnya yang tak terlihat ditampilkan secara ekstrim. Seluruh orang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan hendak terbang menjauh. Tiba-tiba, gelombang aneh datang dari langit di udara. Meskipun Tang Ao tidak dapat melihat dengan jelas, dia masih merasakan sesuatu saat napas mengalir. Dia segera berhenti dan melihat ke sana dengan mata yang dalam, lalu dia melihat beberapa sosok muncul dari udara tipis dan mendarat di rumput. Alisnya sedikit mengernyit. Orang-orang ini datang dari luar dan menggunakan metode yang sama seperti dirinya, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika Tang Ao melihat orang-orang ini, mereka juga melihat Tang Ao. Masing-masing dari mereka memiliki senyum mengejek dan ganas di wajahnya. Salah satu dari mereka berkata dengan suara menyeramkan, "Haha, ini benar-benar seperti mencari sesuatu tanpa usaha apapun. Tang Ao, bersiaplah untuk mati." Orang lain menyeringai dan berkata dengan arogan, "Tuan pernah berkata betapa kuatnya Tang Ao dan betapa hebatnya metodenya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih berkeliaran di tepi jurang setelah memasuki alam suci begitu lama. Saya pikir dia memang seperti itu. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk membasminya hari ini untuk menghindari banyak masalah di masa mendatang." Anak ini memiliki diagram formasi 3 Ki di tubuhnya. Cek-cek, jika kita membasminya, semua harta karun akan menjadi milik kita. Tuan telah menjelaskan bahwa siapapun yang menangkap Tang Ao akan memiliki harta karun itu padanya. Aku mengincar benda ini. Jika ada di antara kalian yang berani bersaing denganku, awas nyawa kalian. Seorang kurcaci pendek berteriak sebentar, lalu melompat keluar dengan gigi dan cakarnya yang terbuka. Di tangannya ada 2 gada besar yang sangat tidak proporsional dengan ukuran tubuhnya. Gada-gada itu berwarna hitam dan mengeluarkan bau amis dan darah, yang membuat orang merasa kedinginan. Dasar orang menyebalkan, kenapa kau panik sekali? Apa Tang Ao hanya milikmu? Kami semua ada di sini. Kalau kami lihat kau punya bagian, dan kau ingin menyimpannya sendiri, itu tergantung kemampuanmu. Seorang pria kekar di dekatnya mendengar kata-kata kurcaci pendek itu dan meraung serta mengumpat. Begitu orang-orang ini melihat Tang Ao, mereka mulai bertengkar sebelum bergerak. Inti dari pertengkaran itu adalah siapa yang memiliki prioritas untuk menyerangnya, seolah-olah mereka sudah yakin bahwa mereka dapat membasminya dengan mudah. Mereka sangat arogan.
Namun menurut Tang Ao, rata-rata tingkat kultivasi orang-orang ini hanya berada di tingkat keempat atau kelima alam ilahi. Bahkan jika dia tidak menggunakan kartu truf apapun, dia dapat dengan mudah menang dalam duel satu lawan satu hanya dengan mengandalkan asal bintang dan keterampilan senjatanya. Bahkan jika mereka semua datang menyerangnya secara berkelompok, dia tidak akan takut sama sekali. Tidak diketahui dari mana datangnya rasa percaya diri orang-orang ini. Tang Ao tidak tertarik melihat mereka bermain-main di sini. Wajahnya menjadi gelap, matanya dipenuhi dengan dingin yang menusuk, dan dia berkata dengan suara dingin, "Hei, jika kalian ingin mati, cepatlah dan naiklah. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian dan membuang-buang waktu kalian. Siapa yang kau sebut lelucon kau mencari kematian?" Kurcaci yang tersenyum di antara sekelompok orang menjadi marah ketika mendengar itu. Dia berteriak, mengayunkan tongkatnya di kedua tangan dan langsung menyerbu ke arah Tang Ao. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depannya dan mulai memukulnya dengan keras. Ada secercah cahaya di matanya. Meskipun dia seorang kurcaci dan otaknya tampak kurang berguna, bagaimanapun juga, dia adalah makhluk suci tingkat menengah. Serangannya masih kuat. Tang Ao menggoyangkan tombak perak di tangannya, dan tombak itu berputar ke samping, menghantam Gada dengan keras. Terdengar suara dang yang keras, dan Tang Ao serta kurcaci itu mundur beberapa kaki pada saat yang bersamaan. Dia menyipitkan matanya sedikit, merasakan kekuatan besar di telapak tangannya. Hatinya hancur. Orang ini sebenarnya seorang seniman bela diri. Benar-benar ada banyak hal di dunia ini. Kurcaci itu tampaknya tidak menyangka bahwa Tang Ao benar-benar dapat melawannya secara langsung dalam hal kekuatan dan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, ekspresi yang ganas dan menakutkan muncul di wajahnya, dan dia berteriak dengan gigi dan cakarnya yang terbuka, "Ah! Aku akan mencabik-cabikmu, dasar guk-guk, mencabik-cabikmu." Kemudian dia bergegas lagi seperti orang gila. Orang-orang lainnya juga mengeluarkan senjata mereka. Tidak ada yang mau tertinggal. Mereka datang ke arah Tang Ao pada saat yang sama. Dalam sekejap, beberapa lampu dengan warna berbeda menyala, membawa ledakan keganasan dan kengerian yang ekstrim. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan sumber bintang di laut kidantiannya terguling, dan bidang bintang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan tombak perak di tangannya, suara getaran yang dahsyat tiba-tiba datang dari badan tombak, dan dengan dengungan, cahaya bintang yang menyilaukan seperti galaksi meledak. Saat cahaya itu mengalir, cahaya itu langsung menyelimuti semua orang ini. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Ekspresi yang awalnya sombong dan garang benar-benar menghilang. Mereka dengan panik mengedarkan kekuatan di tubuh mereka, mencoba untuk memblokir serangan Tang Ao terlebih dahulu. Ah! Orang menyebalkan ini, bagaimana dia bisa begitu kuat asal-usul bintang, dia benar-benar bisa mengedarkan kekuatan asal-usul. Basmi dia, dia milikku seutuhnya. Semua yang dimilikinya adalah milikku. Aku akan memakannya. Tidak, aku tidak bisa menang. Aku akan melarikan diri. Jika kalian ingin bertarung dengan keras, majulah dan bertarunglah sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Orang-orang ini berteriak pada saat yang sama, melawan kekuatan asal-usul bintang-bintang sambil berjuang sendiri. Satu orang bahkan memanfaatkan momen ketika orang di sebelahnya meledak, bersembunyi di belakang orang ini, dan kemudian melesat pergi ke sisi lain. Orang-orang pembawa sial ini berani kabur di tengah pertempuran. Jangan biarkan aku melihatnya lagi, kalau tidak aku akan mencabik-cabiknya. Di antara kerumunan, hanya kurcaci pendek yang memiliki aura paling brutal dan intens. Bahkan saat menghadapi kekuatan yang tidak dapat dia lawan sendirian, auranya tidak berkurang sedikit pun dan dia masih sangat ganas. Orang-orang ini berjuang untuk bertahan, tetapi Tang Ao merasa tenang. Dia melayang di depan salah satu dari mereka dalam sekejap, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tiba-tiba menusuk dengan tombak perak di tangannya, membidik langsung ke jantung pria itu. Melihat ini, ekspresi ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. Pada saat hidup dan mati ini, orang ini tidak lagi peduli dengan hal lain. Gelombang kekuatan asli yang melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, ia pertama-tama mendorong bintang-bintang yang terang, lalu berbalik dan melarikan diri. Namun kecepatannya masih setengah detik lebih lambat, dan Tang Ao tidak mengenai sasaran dengan senjatanya. Ia memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan senjatanya secara horizontal, mengenai pria itu tepat di punggung, membuatnya terlempar. Ia mendarat dengan keras di rumput di kejauhan, menciptakan lubang bundar yang besar. Mengikuti sosok Tang Ao, terus-menerus ada kilatan cahaya. Dalam keadaan tak sadar, tampaknya ada dia di depan semua orang.
Tombak perak itu menusuk atau menusuk, membasmi orang-orang ini. Mereka semua tampak ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak punya pilihan selain dengan putus asa menggerakkan asal-usul untuk melawan. Pada akhirnya, seperti pangsit yang dijatuhkan ke udara, mereka semua dihempaskan oleh Tang Ao. Sekelompok orang jatuh ke rumput dan terperangkap dalam-dalam. Mereka tidak lagi seganas dan sombong sebelumnya, dan seperti guk-guk yang kehilangan rumah. Tang Ao terbang ke tanah, menyingkirkan tombak perak di tangannya, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia menyapukan pandangannya ke orang-orang ini dan berkata dengan tenang, sekarang aku memberimu dua pilihan. 1. Kamu menjawab apapun yang aku minta, dan setelah kamu selesai berbicara, aku akan membiarkanmu pergi. 2. Kalian semua mati bersama. Dasar orang menyebalkan, kau terlalu banyak berpikir jika ingin menyiksa kami. Jika kau ingin membasmiku, basmi saja aku. Apa kau pikir aku takut padamu? Salah satu dari mereka mendengus dingin ketika mendengar ini, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mengumpat dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Selama guru ada di sini, bahkan jika tubuh fisik kita mati, kita bisa dibangkitkan. Haha, Tang Ao, kamu tidak akan bisa melompat-lompat lebih lama lagi. Cepat atau lambat, guru akan mengambil tindakan sendiri, dan saat itulah kamu akan mati. Orang lain berkata dengan arogan sambil menyeringai. Buang-buang waktumu untuk bicara dengannya. Ayo kita basmi diri bersama dan bawa orang menyebalkan ini bersama kita. Mereka semua adalah penjahat yang sangat kejam. Bahkan saat menghadapi lawan yang tidak dapat mereka kalahkan, mereka tetap sangat kejam. Mereka menatap Tang Ao dengan tatapan ganas di wajah mereka, seolah berkata, jika kau berani muncul, kami akan mencabik-cabikmu dan memakanmu. Mereka sangat sombong. Senyum dingin terpancar di matanya. Tang Ao tidak membuang-buang kata dengan orang-orang ini. Dia berjalan mendekati kurcaci pendek itu, meliriknya, dan berkata dengan ringan, dia terlihat seperti ini dan sangat kejam. Tidak ada gunanya menahannya. Dia akan membahayakan dunia jika dia masih hidup. Begitu dia selesai berbicara, tombak perak di tangan Tang Ao berputar, dan cahaya putih cemerlang tiba-tiba keluar darinya, menembus tepat ke tengah alis kurcaci itu. Setelah membasminya dengan satu tembakan, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Pada saat ini, aura aneh dan menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh kurcaci itu, dan sosok tembus pandang muncul darinya. Sosok itu tampak persis seperti dirinya. Setelah terbang keluar, sosok itu menatap Tang Ao dengan ekspresi ganas dan mengejek di wajahnya. Haha, dasar orang menyebalkan, kau lihat itu, ini adalah kekuatan abadi yang diberikan oleh dewa kita. Tidak peduli berapa kali kau membasmi kami, jiwa kami dapat kembali kepada dewa dan terlahir kembali. Haha. Dasar orang menyebalkan, trik apa lagi yang kau punya, gunakan semuanya. Benar sekali, kami tidak takut mati. Kami akan membiarkanmu membasmi kami sekarang. 2 hari lagi, kami akan kembali lagi, dan mengulang siklus ini sampai kami membasmimu. Apakah kamu takut? Apakah kamu menyesalinya? Biar kukatakan padamu, semua ini tidak ada gunanya, karena kamu ditakdirkan untuk mati dalam siksaan dan rasa sakit. Kenapa kau masih membuang waktumu berbicara dengan orang menyebalkan ini? Kalau aku akan meledakkan diriku sendiri sekarang dan melukainya dengan serius terlebih dahulu. Saat kita kembali, lukanya belum pulih sepenuhnya, dan akan mudah untuk membasminya. Kenapa membuang-buang waktu begitu banyak? Ketika orang lain melihat jiwa kurcaci itu terbang keluar, ekspresi di wajah mereka menjadi semakin sombong dan galak. Mereka memandang Tang Ao dengan jijik di mata mereka, seolah-olah mereka telah menguasai segalanya dan sangat yakin bahwa Tang Ao tidak punya cara untuk menghadapinya. Bahkan jiwa kurcaci pendek itu sengaja terbang di depan Tang Ao, menampakkan diri dengan ganas, mulutnya yang jelek seakan-akan tengah meneriakkan sesuatu, tetapi dia dalam keadaan jiwa dan tidak dapat mengeluarkan suara apapun, tetapi ada hembusan angin dingin yang berkelebat. Tang Ao sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka orang-orang ini memiliki kartu truf seperti itu. Metode ini jelas berasal dari orang misterius itu. Bahkan jiwa pun dapat dikendalikan sedemikian rupa, yang sekali lagi melampaui imajinasinya. Lihat, orang menyebalkan ini tercengang. Sudah kubilang sejak lama bahwa dia hanya beruntung. Anak dewa itu hanyalah sampah. Hanya dengan sedikit trik, dia bisa dikalahkan di telapak tanganmu. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku benar, bukan? Dasar orang menyebalkan, apalagi yang bisa kau lakukan? Datang dan basmi kami jika kau punya nyali. Cek, aku lupa kau tidak bisa membasmi kami. Sekalipun kau bisa menghancurkan tubuh kami, jiwa kami masih bisa lolos dan terlahir kembali. Apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak punya solusi sama sekali, karena kau hanyalah sampah. Mendengar teriakan dan raungan orang-orang ini,
Tang Ao merasa kesal. Dia kebetulan melihat jiwa kurcaci pendek itu masih pamer di depannya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan aura dingin tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Hei, lihat, pecundang ini marah, dia akan meledak. Ayo, datang dan basmi aku, jiwaku akan. Salah satu orang merasakan kekuatan tiba-tiba meletus dari Tang Ao, dan tanpa sadar berteriak dengan cara yang menggoda dan arogan, tetapi dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan, ekspresi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di wajahnya, matanya melebar, dan dia merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah memakan lalat mati. Saat dia berbicara, Tang Ao tiba-tiba mengulurkan tangannya, lalu, di bawah tatapan mata mereka yang awalnya mengejek dan sinis, dia mencengkeram leher jiwa kurcaci pendek itu dan meremasnya dengan lembut, menghancurkannya seperti boneka porselen yang jelek, lalu lenyap begitu saja. Benda jelek sekali, mataku jadi kotor, kata Tang Ao dengan tenang, menepukkan tangannya, menoleh dan menatap yang lain, dengan tatapan seolah-olah sedang menatap orang bodoh, dan berkata apakah otakmu terjepit pintu apa kau sebodoh itu? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa mencabik jiwa dan mencabiknya? Ini adalah tanda terlarang yang ditempatkan oleh dewa sendiri. Selain dewa, tidak ada yang dapat menggoyahkan jiwa kita sedikitpun. Bagaimana Anda melakukannya? Ah, jiwa yang hancur, dia bisa menghancurkan jiwa. Kita sudah mati, tidak ada ketegangan sama sekali. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Aku baru saja melarikan diri dari penjara dan belum sempat bersenang-senang. Bagaimana aku bisa mati di sini? Aku tidak akan menerima ini. Setelah mendengar suara dingin Tang Ao, orang-orang ini akhirnya bereaksi. Mereka berteriak sekeras-kerasnya dengan berbagai ekspresi di wajah mereka. Pada saat yang sama, sosok-sosok yang tergeletak di dalam lubang mulai berjuang dan berputar dengan keras, mencoba melarikan diri. Sambil melirik karakter-karakter seperti badut ini, Tang Ao berkata dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa kamu bodoh adalah penghinaan terhadap kata bodoh. Bukankah gurumu memberitahumu bahwa Yin Kirune Arai ada di tanganku? Apakah ada jiwa di dunia ini yang tidak dapat aku tangkap? Jadi begitulah adanya. Aku ingat sekarang. Tang Ao mengumpulkan diagram formasi 5 Qi. Dialah yang terpilih, makhluk tertinggi di masa depan. Aku tidak ingin mati. Jika aku mati di tangannya, aku tidak akan punya kesempatan. Tolong selamatkan aku, tuanku. Seorang pria tampaknya akhirnya menyadari sesuatu saat ini. Ia membalikkan badan, berbaring di tanah, dan mencengkeram tanah di tanah dengan kedua tangannya. Ia meratap dan berdoa dengan keras, tetapi tidak ada jawaban. Ia dipenuhi dengan ketakutan yang tak tertahankan. Tang Ao merasa jijik. Dia terlalu malas untuk membasmi sampah seperti itu. Namun, sekarang, orang-orang ini masih berguna baginya. Jadi dia berkata dengan suara dingin dan acuh tak acuh, aku bisa memberimu kesempatan. Selama kamu mematuhiku, kamu mungkin masih bisa bertahan hidup. Patuhlah sepenuhnya. Selama kau tidak membasmiku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan menjadi guk-gukmu. Mulai hari ini, aku adalah guk-gukmu. Aku akan menggigit siapapun yang kau suruh. Tolong lepaskan aku. Begitu Tang Ao selesai berbicara, seorang pria langsung berlutut di tanah dengan tangan dan lutut tertekuk. Saat berteriak, dia merasa ucapannya kurang tulus dan Tang Ao mungkin tidak akan mempercayainya, jadi dia membuka mulut dan menjulurkan lidah, membuat ekspresi dan gerakan seperti guk-guk pesek. Demi bertahan hidup, dia bahkan bisa belajar dari guk-guk. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak menunjukkan rasa jijik atau jijik di wajah mereka, juga tidak merasa malu atau terhina sedikitpun. Sebaliknya, mereka semua menunjukkan ekspresi enggan, menatap orang yang pertama kali menunjukkan sikapnya dan meniru guk-guk itu, penuh dengan kebencian dan kecemburuan, lalu mereka semua mengikutinya. Untuk menunjukkan bahwa mereka telah belajar untuk menjadi lebih seperti guk-guk dan lebih cocok menjadi guk-guk, mereka benar-benar membuka mulut dan menggonggong wuf wuf wuf. Itu benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Melihat ini, Tang Ao tidak bisa lagi menahan niat membasmi di dalam hatinya, dan pistol di tangannya menyala. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya menyambar dan langsung menembus dahi semua orang. Sampai kematian mereka, mereka masih memiliki ekspresi seperti guk-guk di wajah mereka. Kemudian, dari tubuh orang-orang ini, jiwa-jiwa yang sangat buruk rupa dari dalam keluar muncul. Kali ini ketika jiwa mereka terbang keluar, mereka akhirnya berani untuk tidak bersikap sekeras dan sombong seperti para kurcaci sebelumnya. Mereka berjuang dan berputar dengan panik, mencoba melarikan diri dari sini secepat mungkin. Selama mereka tidak ditangkap oleh Tang Ao, mereka masih punya kesempatan.
Namun, kecepatan mereka terlalu lambat di depan Tang Ao. Seberkas cahaya menyambar dan langsung menembus beberapa jiwa mereka, memusnahkan dan membasmi mereka secara langsung di tengah ketakutan mereka yang ekstrim, tanpa meninggalkan jejak. Hanya satu jiwa yang tersisa melayang di udara, dengan ekspresi kusam dan mata tak bernyawa menatap Tang Ao. Dia begitu ketakutan saat ini hingga dia bahkan kehilangan akal sehatnya. Tang Ao mengerutkan kening, memikirkan penampilan buruk orang-orang ini, dan bergumam bagaimana orang-orang seperti itu bisa berkultivasi ke alam suci. Itu hanya penghinaan terhadap keberadaan alam ini sendiri. Kemudian tatapannya jatuh pada jiwa terakhir yang ditinggalkannya. Melihat penampilannya yang gila, wajah Tang Ao kembali menjadi gelap. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara dingin, orang ini telah kehilangan akal sehatnya karena ketakutan. Apakah itu akan memengaruhi ingatan jiwanya? Jangan biarkan ingatannya hancur dan dia tidak bisa membacanya sama sekali. Itu akan menjadi kerugian. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi, dan sosoknya melesat ke depan jiwa terakhir. Aura dingin muncul dari tubuhnya, dan pikiran misterius dan menakutkan meresap ke dalamnya. Gumpalan cahaya putih keabu-abuan muncul darinya. Cahaya itu berkumpul dan jatuh ke tangan Tang Ao. Dia melihatnya dan mengintegrasikannya ke dalam Yin Qi Rune Array. Semua kenangan dalam jiwa orang ini ditampilkan di depannya satu persatu. Sebagian besar dari mereka adalah sampah yang tidak berguna, jadi mereka secara otomatis disaring. Setelah mengalir cukup lama, Tang Ao melihat bahwa ingatan itu sampai ke kota Tishan, jadi dia melihatnya dengan saksama. Yang sebelumnya hanyalah pengalaman orang ini yang terjebak di tambang, yang bukan yang dia inginkan, jadi dia melewatkan bagian ini. Baru setelah sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul dalam ingatannya, perhatian Tang Ao tiba-tiba terfokus. Pria misterius itu akhirnya muncul. Sambil menarik napas dalam-dalam, dengan ingatan ini di tangannya, Tang Ao dapat mengetahui semua informasi yang diketahui orang ini tentang pria misterius itu. Kemunculannya adalah permulaan, dan saat dia melanjutkan, dia mengunci setiap detail dengan kuat, berharap menemukan beberapa petunjuk darinya. Namun, sejak pria misterius itu muncul, dalam ingatan orang ini, yang ada hanyalah pandangan belakang yang gelap, tidak pernah ada pandangan depan. Dilihat dari gambar, mereka seharusnya banyak mengobrol, tetapi tidak ada satupun isi pembicaraan. Seolah-olah orang ini telah melupakan semua yang dikatakannya setelah berbicara dengan pria misterius itu. Setelah melihat gambar pertama, selain dari sebuah figur, dia tidak mendapatkan apapun. Namun, Tang Ao tidak menyerah dan terus melihat ke bawah. Setelah menonton lebih dari selusin video berturut-turut dan melihat hal yang sama, hati Tang Ao akhirnya hancur. Sekarang dia menyadari bahwa pria misterius ini telah meninggalkan jejak terlarang di jiwa orang-orang ini. Hanya mereka sendiri yang dapat mengetahui apa yang terjadi. Segala upaya eksternal untuk memata-matai ingatan akan seperti ini, tanpa ada yang bisa dilihat. Setelah memastikan hal ini, Tang Ao bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah muram orang pembawa sial, seharusnya aku menduga bahwa karena orang ini dapat mengoperasikan rahasia jiwa, bagaimana mungkin dia bahkan tidak memiliki sarana untuk menghilangkan ingatan jiwa. Aku tidak percaya kau bisa terus bersembunyi seperti ini. Cepat atau lambat, aku akan menemukanmu. Ketika Tang Ao mengatakan ini, dia melihat ke arah ingatan jiwa lagi. Pada saat ini, gambar telah mencapai bagian terakhir, dan sosok gelap muncul lagi. Mengetahui bahwa tidak akan ada hasil, dia tidak ingin membuang waktu untuk melihatnya lagi, jadi dia melambaikan tangannya untuk membubarkannya. Pada saat ini, Tang Ao tiba-tiba melihat sosok gelap dalam gambar itu melakukan gerakan yang sangat aneh dan ganjil, lalu tampak berjalan ke arahnya. Senyum dingin dan mengejek tiba-tiba muncul darinya, dan pria misterius itu mencibir. Hehe, Tang Ao, apa kabar? Apakah kamu sangat frustrasi dan kecewa sekarang? Mengapa tidak ada apapun dalam ingatan jiwa mereka? Mengapa kamu hanya bisa melihat punggungku? Haha, karena aku melakukannya dengan sengaja. Mendengar ini, Tang Ao mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Namun, kata-kata pria misterius itu belum sepenuhnya jatuh, dan dia melanjutkan, aku hanya ingin kamu melihatku, tetapi kamu tidak dapat menemukanku apapun yang terjadi. Hatimu dipenuhi amarah, ketakutan, dan kecemasan. Setiap kali aku memikirkanmu seperti ini, aku merasakan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhku. Tang Ao, apakah kamu benar-benar ingin menemukanku dan membasmiku sekarang? Haha, sayang sekali kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Orang-orang yang dipenjara di tambang itu, apakah kau ingin mengendalikan mereka sejak awal, tetapi kau bertindak terlalu lambat? Apakah kau pikir aku bertindak lebih dulu karena aku tertarik dengan kekuatan mereka? Tidak, kau salah,
Aku hanya ingin membuatmu tidak nyaman, dan para idiot tak berguna ini adalah bagian dari itu. Lihatlah baik-baik, ini yang sangat ingin kau selamatkan. Ini semua sampah. Haha, demi sampah ini, kau sudah berusaha keras, tapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Lihat betapa baiknya aku padamu. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau menginginkannya, kan? Kalau begitu aku akan memberikan semuanya padamu. Kau bisa bermain dengan mereka perlahan-lahan di alam suci. Mereka pasti akan membuatmu sangat puas. Hahaha. Suara pria misterius itu berhenti di sini. Tang Ao mendengarkan semua perkataannya dengan wajah pucat. Tatapan matanya tajam dengan tatapan dingin. Dia tahu bahwa semua ini dilakukan dengan sengaja oleh pria misterius itu hanya untuk memprovokasi dia dan membuatnya membuat pilihan yang salah. Dia yakin bahwa mereka yang awalnya terjebak di dalam gua itu mungkin telah memasuki alam suci sekarang, dan telah disihir oleh pria misterius itu. Orang-orang ini pasti akan melakukan apa saja untuk bersaing dengannya demi diagram formasi energi suci, dan pertarungan tidak dapat dihindari. Pria misterius ini mengenalnya dengan sangat baik, dan semua langkahnya direncanakan dengan sempurna. Meskipun dia tahu itu adalah jebakan, dia tetap harus masuk ke dalamnya karena dia harus mendapatkan rune energi suci. Pria misterius itu tahu tentang dirinya, jadi dia bisa bertindak begitu tidak bermoral. Hal ini membuat Tang Ao sangat kesal, tetapi saat ini dia tidak punya cara yang lebih baik dan hanya bisa mengikuti jalan ini sampai akhir. Saat pikiran itu melintas di benaknya, Tang Ao melambaikan tangannya dan menghilangkan semua ingatan itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke kejauhan. Karena pria misterius itu telah meninggalkan begitu banyak rencana untuknya di dunia suci ini, bukankah tidak adil baginya jika dia tidak melawannya dengan baik? Mengaktifkan kekuatan rune cahaya suci, di bawah naungan cahaya putih yang cemerlang, Tang Ao dengan hati-hati merasakan semua aura samar yang dipancarkan dari alam suci. Meskipun dunia gua seperti ini tampak luas dan tak terbatas, sebagian besar hanyalah ilusi, dan keberadaannya yang sebenarnya tidak sebesar itu. Saat persepsinya menyebar, Tang Ao segera memperoleh hasilnya. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan sosoknya bersinar. Dia menggunakan keterampilan tubuh tak kasat mata secara ekstrim dan bergegas menuju arah yang dirasakan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia sudah dekat dengan target. Dilihat dari luar, ini adalah ngarai yang dalam dan berkelok-kelok dengan tebing curam di kedua sisinya. Untuk melewatinya, hanya ada satu jalan di tengahnya. Jika tidak, Anda harus mengambil jalan memutar yang sangat panjang. Tang Ao tentu saja tidak akan melakukan itu, jadi dia melangkah masuk. Ngarai itu dalam dan sejuk. Cahaya turun dari bebatuan terjal di kedua sisi dan jatuh ke ngarai, menyatu dengan kegelapan. Cahaya yang awalnya hangat juga menjadi sedikit suram. Tang Ao melangkah maju selangkah demi selangkah, tetapi terhalang oleh batu besar. Dia mengangkat alisnya sedikit, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan menggoda di matanya. Jika kamu ingin melakukannya, lakukan saja. Mengapa kamu melakukan hal yang membosankan seperti itu? Kemudian dia melangkah maju dan sampai di depan batu itu. Dia memutar pergelangan tangannya dan menusukkannya dengan tombak perak. Bintang yang cemerlang itu meledak dan mendarat di batu itu, langsung menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh tanah. Kemudian dia berjalan mendekat dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat dua sosok bungkuk berjalan perlahan di depannya. Tang Ao tersenyum tipis dan mengikuti kedua lelaki tua itu tanpa tergesa-gesa, berjalan maju bersama mereka. Dari kejauhan, saya melihat sebuah penginapan batu di depan saya. Di sana tergantung sebuah bendera anggur besar yang menghadap ke arah angin. Warna merahnya begitu terang sehingga tidak tampak seperti cat. Sebaliknya, warnanya lebih mirip darah manusia, memperlihatkan niat membasmi yang mengerikan. Jalan kuno, rumah batu, kedai minuman, lelaki tua dan badut, hujan yang turun dan bunga-bunga yang beterbangan, semua pemandangan dan gambar yang familiar ini sedikit menyentuh suasana hati Tang Ao saat ini, seakan-akan dia telah melihat momen dari masa lalu. Tetapi hanya itu saja. Ia masih sama seperti sekarang, tanpa keraguan atau kesedihan. Tidak peduli apa yang menghalangi jalannya, ia dapat membasmi semuanya dengan tombak di tangannya. Ia tidak pernah memikirkan hal lainnya sebelumnya dan tidak akan memikirkannya di masa mendatang. Dua sosok bungkuk di depan tampak berjalan lebih lambat. Jantung Tang Ao berdetak sedikit, dan dengan tatapan acuh tak acuh di matanya, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan segera tiba di belakang kedua pria itu, lalu melompati mereka dan terus bergerak maju. 3, 2, 1. Saat melewati kedua lelaki tua itu, Tang Ao mulai menghitung mundur dengan suara pelan dan wajah tanpa ekspresi. Benar saja,
Saat ia menghitung sampai akhir, ia mendengar suara adu dari belakangnya, diikuti suara seseorang jatuh ke tanah. Senyuman dalam terpancar di matanya, dan Tang Ao dengan sendirinya menoleh cepat, mengubah warnanya, dengan raut wajah khawatir dan khawatir, ia melangkah cepat dan berkata dengan lembut, "Kakek, apakah kakek baik-baik saja? Cepat bangun, mengapa kakek tiba-tiba jatuh?" "Oh, aku sudah tua dan tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa berjalan. Terima kasih, anak muda." Lelaki tua yang jatuh ke tanah itu dibantu oleh Tang Ao. Dia menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berkata dengan penuh emosi, lalu berkata kepada wanita tua itu, "Wanita tua, sepertinya aku akan mati. Pergi sana, omong kosong apa yang kau bicarakan. Jika kau tidak bisa, aku akan pergi bersamamu." Mendengar ini, wanita tua itu langsung menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia meludah, menarik pergelangan tangan pria tua itu, dan berkata kepada Tang Ao dengan ramah, "Anak muda, terima kasih. Kalian tidak perlu bersikap sopan, orang-orang tua. Ini hanya bantuan kecil. Ngomong-ngomong, saya lihat kalian kesulitan bergerak. Ada sebuah penginapan di depan. Mengapa kalian tidak pergi ke sana untuk beristirahat dan melihat apakah ada kereta kuda yang tersedia? Dengan begitu, kalian bisa terhindar dari rasa sakit karena berjalan kaki," kata Tang Ao dengan ramah. "Pemuda itu benar-benar orang baik, itulah yang kami duga. Kami tidak menyangka tulang-tulang tua ini tidak berguna sama sekali sehingga tidak bisa berjalan sejauh ini." Ucap lelaki tua itu dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, seolah-olah dia membenci kejamnya waktu. Tang Ao tersenyum dan berkata, "Jika kakek tidak keberatan, aku bisa membantumu di sana." Orang tua itu mendengar hal ini dan berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa malu padamu? Tulang-tulangku yang sudah tua tidak berguna lagi dan aku tidak akan menjadi beban bagimu lagi. Sebaiknya kau berjalan pelan-pelan saja." "Tidak apa-apa," Tang Ao berkata sambil memegang tangan lelaki tua itu dan membantunya berjalan menuju Stone House Inn. Ia menambahkan, "Pak tua, sepertinya Anda merasa sedikit tidak enak badan. Mengapa tangan Anda begitu dingin?" "Aduh, aku sudah tua, darahku tidak mengalir, tubuhku dingin dan aku sakit-sakitan. Beginilah adanya. Aku tidak tahu apa gunanya hidup sampai usia setua ini. Lebih baik tetap muda." Lelaki tua itu mendesah pelan dan berkata dengan ekspresi sentimental. Saya membantu kedua lelaki tua itu sepanjang jalan menuju bagian luar Stone House Inn, dan melihat seorang pelayan dengan raut wajah kesal berlari keluar dari balik fasad. Ketika dia melihat mereka bertiga, dia melirik mereka dan berkata dengan dingin, "Hei, kalian bertiga di sini untuk menginap atau hanya mampir? Jika kalian menginap, kalian bisa pergi sekarang, tempat kami sudah penuh hari ini." Tang Ao mengangkat alisnya saat mendengar itu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar lelaki tua itu berkata, "Adikku, lihatlah, kita berdua sudah berjalan jauh dan akhirnya sampai di sini. Kita tidak bisa berjalan lagi dan ingin beristirahat. Jika tidak ada kamar tamu, tempat manapun bisa digunakan. Sudah kubilang penginapan ini sudah penuh. Apa kau tidak mengerti maksudku? Aku sarankan kau segera pergi. Ada banyak kejahatan di penginapan ini hari ini. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Berhati-hatilah agar tidak kehilangan nyawamu di sana," kata pelayan itu dengan ekspresi kesal di wajahnya dan berjalan menuju kandang kuda di belakang. "Anak muda, lihat, kita benar-benar tidak bisa berjalan lagi, jadi kita harus masuk dan beristirahat. Jika kamu memiliki hal lain untuk dilakukan, jangan khawatirkan kami. Pergilah sendiri saja." Kurasa apa yang dikatakan pelayan itu benar. Kami berdua orang tua tidak peduli, jadi jangan biarkan kamu mendapat masalah lagi. Orang tua itu menatap punggung pelayan itu saat dia berjalan pergi, lalu berbalik dan berbicara kepada Tang Ao, ekspresinya penuh dengan rasa terima kasih dan perhatian. "Haha, jangan khawatir, orang tua. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Lagi pula, hari sudah mulai malam. Jika aku tidak tinggal di sini, aku tidak tahu seberapa jauh aku harus berjalan ke tempatku berikutnya." Tang Ao terkekeh dan berkata dengan ringan, "Pak tua, pemuda itu benar. Kita tidak perlu takut selama kita jujur. Sekalipun ada orang jahat di sana, kita tidak akan memprovokasi mereka. Buat apa mereka mengganggu kita tanpa alasan? Aku akan tinggal di sini hari ini," kata wanita tua itu dengan wajah keras kepala. "Baiklah, baiklah, kalau begitu, mari kita tinggal. Aku hanya khawatir akan menunda urusan adikmu. Ayo pergi." Lelaki tua itu menatap wanita tua itu dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya, lalu dia mulai berjalan menuju penginapan. Tang Ao tentu saja mengikuti mereka. Mereka bertiga memasuki penginapan. Melihat sekeliling, mereka melihat bahwa ruangan di dalamnya sangat luas.
Tempat itu dapat menampung sekitar 100 atau 200 orang. Namun, saat ini hanya ada 3 meja tamu. Di meja sebelah kiri ada 3 pendekar pedang yang membawa pedang panjang dengan wajah muram. Mereka duduk di sana dengan udara dingin. Mereka jelas orang-orang yang sering bepergian ke seluruh dunia, dengan darah dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Mereka biasanya penjahat putus asa yang mengambil uang orang dan membantu mereka terbebas dari bencana. Orang-orang di meja tengah lebih rumit. Di tengah adalah seorang pria gemuk setengah baya yang anggun. Hanya melihat pakaiannya, kata orang kaya ditulis dengan huruf besar. Di belakangnya berdiri 2 pelayan cantik yang secantik bunga. Mereka tampak sangat mirip dan sebenarnya adalah sepasang saudara kembar. Duduk di sebelah kiri pria gemuk setengah baya itu adalah seorang wanita menawan, yang berpakaian sangat anggun dan memiliki wajah licik. Bukaan di dadanya sangat lebar, memperlihatkan 2 payudara putih salju yang megah. Mata dan alisnya diselimuti pesona yang tak tertahankan. Dia jelas seorang selir yang dipromosikan menjadi istri utama. Ada juga 2 pembantu di belakangnya, tetapi mereka tampak sangat biasa, bahkan sedikit kejam, dan mereka bukan saudara kembar. Di sebelah kirinya ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun, yang tampak polos dengan wajah kemerahan, sangat menggemaskan. Di belakangnya berdiri seorang anak laki-laki pembantu yang sedikit lebih tua, yang tampak penuh hormat, tetapi terus melirik wanita itu. Akhirnya, di belakang orang-orang di meja tengah, berdirilah 8 lelaki kekar bertopeng parang di pinggang mereka, berwajah garang dan memancarkan aura pembasmi. Mereka jelas adalah pengawal yang menemani mereka. Ini dianggap sebagai perlengkapan standar bagi para pengusaha kaya saat mereka keluar. Duduk di meja paling kanan ada 2 orang, 1 besar dan 1 kecil. Yang besar berwajah tegas dan dingin, dan tidak ada ekspresi di wajahnya, seperti batu keras kepala. Alisnya selalu berkerut rapat, dan tidak pernah rileks, seolah-olah dia diselimuti kekhawatiran yang tak ada habisnya. Meskipun yang lebih kecil sedikit lebih baik, pada dasarnya ia diukir dari cetakan yang sama dengan yang lebih besar. Yang membuat kelopak mata Tang Ao terangkat adalah di samping kedua pria ini, ada tombak yang dibungkus kain linen. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampak seperti prajurit yang putus asa. Di seluruh penginapan, saat ini hanya ada beberapa tamu, yang jelas tidak cukup untuk memenuhi penginapan sebesar itu. Jadi ketika pelayan menyebutkan rumah penuh sebelumnya, ia mungkin bermaksud bahwa pengusaha kaya itu telah memesan tempat itu. Bahayanya tentu saja dapat terlihat sekilas. Begitu memasuki ruangan, Tang Ao melihat semua yang terpajang di dalamnya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia membantu kedua lelaki tua itu duduk di meja terpencil. Kemudian dia mendengar suara menawan berkata, "Hei, kenapa ada orang lain yang masuk? Tusan, dasar orang menyebalkan, kemana perginya orang mati itu? Bukankah sudah kubilang jangan biarkan siapapun masuk lagi?" Apa kau tuli? Itu adalah seorang wanita muda yang berpakaian sangat sederhana, dengan raut wajah seperti pelacur. Meskipun dia berteriak seperti itu, dia sudah mendekat, setengah membungkuk di atas meja dan berkata, "Hei, 3 tamu, apakah kalian di sini untuk makan cepat atau menginap?" "Itu tergantung padamu, Nona Bos." Tang Ao menatapnya sambil tersenyum dan berkata, dia mengambil mangkuk teh di atas meja, menuangkan air ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada kedua lelaki tua itu. Tidak ada ekspresi di wajahnya. "Oh, lihat apa yang Anda katakan, Tuan. Karena Anda datang ke toko kami, tentu saja Anda yang membuat keputusan." "Bagaimana saya bisa ikut campur?" Pemilik toko itu memanggil dengan lembut, mencondongkan tubuhnya ke arah Tang Ao, menatapnya dengan menggoda, dan berusaha sekuat tenaga. "Bukankah bos wanita tadi mengatakan bahwa toko ini sudah dipesan oleh seseorang? Jika Anda bersedia dipesan oleh orang lain, maka kami tentu tidak bisa tinggal di sini. Jika Anda tidak mau, kami mungkin masih punya kesempatan. Jadi tentu saja itu tergantung pada Anda." Menghadapi bos wanita itu, ekspresi Tang Ao tetap tidak berubah dan dia berbicara dengan tenang. "Tuan, Anda benar-benar lucu. Saya hanyalah sebuah toples dan genteng yang pecah. Siapa yang mau membungkusnya? Haha, jika Anda tertarik, saya bersedia melakukannya." Pemilik toko itu menyipitkan matanya dan tampak sangat senang mendengar kata-kata Tang Ao. Dia langsung memulai pembicaraan. "Nyonya pemilik penginapan, apa yang Anda lakukan? Bukankah saya sudah membayar Anda dengan cukup? Saya sudah bilang, saya sudah memesan penginapan ini hari ini. Yang lainnya, usir saja mereka." "Apa Anda tidak mengerti?" Pada saat ini, pria gemuk setengah baya itu berbicara dengan nada tidak sabar. "Siapa yang baru saja meneleponku?" Tepat pada saat ini, pelayan Tusan juga masuk dari luar pintu,
berteriak keras, melihat ke arah pemilik dan berkata, "Nyonya, apakah Anda baru saja menelepon saya?" Dari mana orang kaya lokal ini berasal? Dia sangat mendominasi. Kita akan tinggal di sini hari ini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Salah satu dari 3 pendekar pedang di meja sebelah kiri tiba-tiba membanting meja dan berkata dengan ekspresi garang di wajahnya. Tindakannya ini langsung memancing reaksi para pengawal di belakang pria gemuk setengah baya itu. Mereka menghunus parang satu persatu sambil mengeluarkan suara canglang dan melotot ke arah ketiga pria itu, seolah-olah mereka siap membasmi kapan saja. "Hei, apa yang kau lakukan ini hanya hotel. Apa yang perlu diperdebatkan si Anu, sayap timur adalah halaman pribadi. Kau bisa pindah dan menyewakannya. Sayap barat punya lebih banyak kamar. Sisanya bisa tinggal di sini. Bukankah itu saja?" Melihat suasana di sini tiba-tiba menjadi sangat bergejolak, pemilik toko itu buru-buru berdiri dan berteriak dengan marah, "Tusan, apa yang masih kamu lakukan di sana? Minggir, tidakkah kamu mendengar pengaturanku? Aku baru mau pergi, apa yang kau teriakkan?" Pelayan Tusan berteriak dengan ekspresi marah dan jengkel di wajahnya, lalu berjalan ke arah pria gemuk setengah baya itu. Ketika dia melewati Tang Ao, dia bergumam dingin, "Orang pembawa sial, kenapa dia masuk?" Tang Ao melihat semua ini dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan hatinya tenang. Namun, pemilik restoran datang kepadanya dan bertanya, "Tuan, apakah Anda puas dengan pengaturan saya? Apakah Anda ingin makan sesuatu?" "Restoran kami menyediakan daging domba panggang utuh, yang merupakan hidangan khas kami. Apakah Anda punya anggur?" Tang Ao menatap pemilik toko itu sambil tersenyum dan bertanya dengan tatapan aneh di matanya. "Tuan, Anda benar-benar orang jahat. Tunggu saja, anggur dan daging domba panggang akan segera datang." Pemilik restoran itu mengomel dengan genit, lalu pergi dengan ekspresi puas di wajahnya sambil memutar pinggangnya. "Anak muda, pemilik ini sepertinya bukan orang baik. Sebaiknya kau berhati-hati. Kecantikan adalah malapetaka, dan hati yang paling beracun adalah hati wanita." Begitu pemilik itu pergi, lelaki tua itu berbisik di telinga Tang Ao. Akan tetapi, ketika ia berbicara, ia lupa bahwa perempuan tua itu ada di sampingnya, sehingga ia mendengar suara yang marah. "Apa yang kau katakan? Orang tua, siapa pembuat onar, siapa kalajengking berbisa, katakan sekali lagi kepadaku." Kemudian perempuan itu mengulurkan tangannya dan mencubit telinga orang tua itu. "Aduh, sakit, aku salah. Tidak apa-apa kalau aku salah, tolong lebih lembut." Lelaki tua itu menyerah di tempat setelah telinganya dijepit. Tang Ao menatap mereka sambil tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Ekspresinya tenang. Dia minum tehnya dengan tenang dan melihat sekeliling penginapan. Pikiran terus berkelebat di benaknya. Dia melihat wanita di meja tengah tiba-tiba berdiri dan berbicara. "Saya agak lelah. Saya akan kembali dan beristirahat. Tolong antarkan makanan ke kamar saya. Saya akan pergi." Sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Pria parubaya itu meliriknya dan menatap kedua penjaga di belakangnya. Mereka mengerti dan segera mengikutinya. Lalu salah satu dari 3 pendekar pedang itu berteriak, "Nyonya, mengapa daging domba panggang dan anggur kami belum datang? Kalau tidak segera datang, kami akan mati kelaparan." "Kenapa kamu terburu-buru? Daging domba utuh harus dipanggang, kan?" Si bos wanita tiba-tiba muncul entah dari mana, mengumpat dengan marah, lalu berteriak, "Tusan, kamu di mana sih? Di mana daging domba utuhnya? Ini dia, saatnya aku mati." Orang-orang di Stone House Inn semuanya aneh dan ganjil. Pelayan Tusan selalu tampak cemas dan mudah tersinggung, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang merepotkan yang belum dia selesaikan. Pemiliknya bahkan lebih sulit dipahami. Bahkan Tang Ao tidak tahu kapan dia menghilang dan kapan dia muncul. Tusan, yang berteriak sambil membawa daging domba panggang, baru saja berjalan ke tengah aula ketika dia melihat 2 pengawal orang kaya setempat keluar dan menghalangi jalannya. Yang di sebelah kanan berkata dengan suara teredam, "Tuanku lapar. Kirimkan saja kepada kami terlebih dahulu." "Bodoh amat John, apa kau pikir aku tidak punya amarah? Beraninya kau menghentikanku." Sebelum Tusan sempat berkata apa-apa, orang yang paling marah dari ketiga pendekar pedang itu sudah marah terlebih dahulu. Dia membanting meja, meraung, dan berjalan mendekat sambil memegang pedang, dengan ekspresi membasmi di wajahnya. "Ini milik kita, kau harus menunggunya." Dasar orang menyebalkan, pergi dari sini." Penjaga itu juga bukan sasaran empuk. Dia mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk menamparkan pria itu. Melihat hal ini, pendekar pedang itu berkata dengan nada muram, "Jika kau berani bergerak, aku akan membasmimu." Saat dia berbicara,
Pedang di tangannya tiba-tiba terjulur keluar, dan kilatan cahaya pedang pucat yang muram melintas, langsung menuju ke tengah alis penjaga itu. Dia adalah seorang pembasmi, jadi wajar saja dia akan membasmi secara langsung saat dia menyerang. Para penjaga biasanya hidup di ujung pisau, dan pekerjaan mereka seperti menggantungkan kepala di ikat pinggang, jadi reaksi mereka tentu saja tidak lambat sama sekali. Mereka menghunus parang dengan suara kelang dan menebas bahu pendekar pedang itu dengan pukulan yang sama, tetapi penjaga itu mengabaikan pedang itu. Keduanya mulai bertarung untuk hidup mereka, mengabaikan serangan satu sama lain dan langsung saling membasmi. Ketika mereka akan dikalahkan pada saat yang sama, tatapan menawan tiba-tiba muncul, dan pemilik toko tiba-tiba berdiri di antara mereka berdua dan berkata dengan suara lembut. "Hei, apa yang terjadi? Kenapa kau berkelahi? Kenapa kau begitu marah? Kita semua datang ke sini untuk beristirahat, bukan untuk berkelahi. Tenanglah, tenanglah. Aku akan membawakanmu anggur. Apa tidak apa-apa?" Sambil berbicara, dia memegang mangkuk anggur di tangannya dan mengambil segenggam anggur dari dalamnya lalu memercikkannya ke dua orang itu, tetapi dia sudah menangkis serangan itu. Dia berbalik dan berkata dengan marah kepada Tusan, "Dasar bodoh, apa kau membuat masalah untukku lagi? Kau membuat masalah saat aku tidak ada untuk sementara waktu, kan? Itu bukan urusanku." Mereka berdua sakit jiwa. Mereka ingin makan duluan, dan ketika mereka tidak bisa merebut makanan dari orang lain, mereka mulai membasmi orang. "Nyonya, tolong hentikan mereka dan biarkan mereka dibacok sampai mati. Kami sudah menerima uangnya, dan kami terlalu malas untuk melayani siapapun lagi," kata Tusan tanpa ragu. "Bodoh amat John denganmu, keluar dari sini. Aku mengelola penginapan, bukan toko peti mati. Bagaimana aku bisa berbisnis di masa depan jika aku menumpahkan darah di lantai?" Pemilik penginapan itu mengumpat dengan marah, menatap Tusan dan terus berteriak, "Apa yang kau lakukan di sana? Berikan dagingnya kepada orang-orang. Kirim." "Bagaimana aku bisa mengirimkannya?" Kedua keluarga menginginkannya, dan pertarungan belum berakhir. "Kepada siapa aku harus memberikannya?" Tusan berkata dengan marah tanpa rasa kesal. "Otakmu nangui? Tidak tahukah kau bagaimana membaginya?" Pemilik toko itu mengumpat dengan marah, berjalan ke arahnya, mengangkat kakinya dan menendang pinggang Tusan dengan keras, mengulurkan tangannya dan menunjuk daging domba panggang utuh, dan berkata, "Dengarkan aku, potong seperti ini, bagi menjadi 3 bagian, kirim semuanya." Atas perintah wanita bos itu, Tusan mulai mengumpat dan mengeluarkan pisau lebar dari pinggangnya. Dengan sekejap pisau itu, daging domba panggang utuh di piring itu terbagi rapi menjadi 3 bagian. Ia bertanya lagi, "Ketiga meja mana Anda akan mengantarkannya?" Tentu saja orang kaya itu, 3 peminum darah, dan pemuda itu. Kedua orang malang itu bahkan tidak punya uang untuk menginap di hotel. "Kalau kita beri mereka makanan, apa kalian akan membayarnya?" kata pemilik restoran itu dengan marah, dan dia mengambil piring entah dari mana, dengan daging domba panggang utuh di atasnya. Kemudian dia memutar pinggangnya dan berjalan ke arah Tang Ao. Ketika dia sudah dekat dengannya, dia tampak menawan dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, daging domba panggangmu sudah siap, dan anggur yang kamu minta juga sudah ada di sini. Silakan nikmati perlahan-lahan. Jika ada hal lain yang kamu butuhkan dariku, beritahu aku saja. Aku bisa melakukan apa saja untukmu." Tang Ao tersenyum tipis, dan tidak menanggapi ajakan polos dari wanita bos itu. Dia mengucapkan, terima kasih, wanita bos. Silakan pergi dan tinggalkan aku sendiri." "Baiklah, selamat tinggal, anak muda." Pemilik toko itu tidak marah. Dia mengedipkan mata pada Tang Ao lalu berjalan pergi sambil memutar pinggangnya. Sambil berbalik, Tang Ao berkata kepada kedua lelaki tua itu, "Kakek, nona tua, mari kita makan dulu dan beristirahat setelah itu. Kalian bisa berangkat lagi besok pagi. Kemudian mintalah bos wanita untuk menyewa kereta kuda untuk membawa kalian langsung ke tempat tujuan, jadi kalian tidak perlu repot-repot." "Anak muda, kamu sungguh orang baik," kata lelaki tua itu sambil menatap Tang Ao dengan pandangan aneh di matanya. Setelah makan dan minum, Tang Ao memanfaatkan kesempatan saat Tusan lewat untuk menanyakan tentang pengaturan akomodasi mereka. Setelah mendapatkan informasi yang tepat, ia dan kedua lelaki tua itu berjalan menuju kamar tamu di belakang. Saat mereka masuk ke dalam, mereka melihat sebuah rumah batu besar. Seluruh ruangan itu dipahat dari sepotong batu. Bahkan dari sudut pandang Tang Ao, ini jelas merupakan masalah besar. Orang-orang ini telah menginvestasikan banyak uang untuk membangun panggung seperti itu di sini, tetapi masih belum pasti bagaimana pertunjukan itu akan berakhir. Dengan sedikit memutar matanya, Tang Ao memberi isyarat kepada kedua lelaki tua itu dan berjalan menuju kamarnya. Setelah memasuki ruangan,
dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Cahaya bintang memancar keluar, memenuhi seluruh ruangan dan menghalangi semua persepsi dari luar. Dia melihat sekilas dekorasi dan tata letak ruangan, dan mendapati bahwa ruangan itu tidak berbeda dari penginapan biasa. Di bawah cahaya bintang, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tidak ada lorong rahasia atau semacamnya, jadi dia berjalan menuju ranjang batu dan duduk bersila di atasnya. Dia menenangkan pikirannya dan diam-diam mempraktikkan seni langit berbintang. Asal-usul bintang mengalir masuk seperti sungai dari langit, terus-menerus menyatu dan memengaruhinya. Asal-usulnya sekarang sangat mencukupi, tetapi menjadi lebih sulit untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Mungkin karena dia memiliki terlalu banyak harta karun, setiap kali dia maju, dia perlu mencapai kesempurnaan. Kali terakhir, untuk maju dari alam suci tingkat kelima ke tingkat keenam, dia harus melelehkan semua 5 susunan rune Qi ke dalam tubuhnya. Saat berlatih dan mengatur napasnya, Tang Ao juga dengan hati-hati memvisualisasikan diagram formasi rune cahaya suci. Di dunia suci ini, saat bertarung melawan orang lain, dia memiliki berkah dari asal-usul bintang, jadi wajar saja dia tidak takut pada siapapun. Namun, jika dia ingin memahami dunia, itu akan menjadi masalah lain. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saat visualisasi Tang Ao tentang rune cahaya suci semakin dalam, cahaya putih yang melonjak di sekelilingnya menjadi lebih bergejolak dan lebih terang. Gelombang aura suci mulai muncul di tubuhnya, dan seluruh wajahnya tampak lebih agung dan hikmat. Pada saat ini, seluruh ruangan tiba-tiba berguncang, seolah-olah dihantam oleh sesuatu yang besar. Jantung Tang Ao tergerak, ia membuka matanya, dan menahan napas. Saat cahaya putih menghilang, sebuah cahaya kembali bersinar di matanya, dan ia bergumam, tidak bisakah kau menahannya secepat ini? Maka ia bangkit dari ranjang batu, keluar dari kamar, dan pergi keluar. Ketika ia sampai di aula utama, ia melihat bahwa ketiga pendekar pedang itu sudah berhadapan dengan 2 pengawal orang kaya setempat. Kedua belah pihak sudah hampir berkelahi dengan pedang terhunus, seolah-olah mereka siap untuk memulai perkelahian kapan saja. Pemilik penginapan itu tidak tampak menengahi. Pelayan penginapan Tusan berdiri di meja kasir dengan senyum menggoda di wajahnya. Dia tidak hanya tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tampak mengharapkan sesuatu. Melihat bahwa kedua belah pihak hanya saling menatap tetapi tidak benar-benar mengambil tindakan, dia menyemangati mereka, "Hei, ketiga pendekar pedang itu, mereka punya lebih banyak orang." Ketiga pembasmi pendekar pedang itu menyipitkan mata mereka bersamaan ketika mendengar ini. Meskipun metode mereka kuat, perbedaan kekuatan antara mereka dan para penjaga tidak banyak. Ada 8 orang di sisi lain, dan sekarang konfrontasi masih seimbang. Jika semua orang datang dalam beberapa saat, itu akan menjadi buruk. Memikirkan hal ini, mereka bertiga saling memandang, dan melihat cahaya dingin di mata masing-masing. Kemudian mereka saling berpandangan, dan pedang panjang di tangan mereka tiba-tiba menusuk keluar, menciptakan bunga pedang dengan tampilan yang menyeramkan dan berbahaya, dan membasmi 2 prajurit penjaga di seberangnya. Kedua prajurit penjaga itu sama sekali tidak takut. Mereka menghunus parang mereka dengan suara klang dan bang, dan dengan ekspresi garang di wajah mereka, mereka langsung menebas dan membasmi dengan parang mereka. Mereka berdua adalah yang terbaik di antara para prajurit pelatihan fisik dan sangat kuat. Menghadapi pedang tajam pendekar pedang itu, tidak ada rasa takut di matanya, dan dia langsung menggunakan tubuhnya untuk melawan. Saat kedua belah pihak bertarung, semburan gelombang udara yang bergelombang meledak. Tang Ao memperhatikan dari samping, dan tiba-tiba teringat pada Mantian. Dia sama seperti saat pertama kali bertarung dengan Chen Qingxi. Meskipun para praktisi pedang sangat kuat dan serangan mereka secepat kilat, yang umumnya sulit untuk dilawan, mereka selalu kalah dengan para prajurit pengguna pedang dalam hal kekuatan karena sifat pedang itu sendiri, apalagi mereka yang berlatih ilmu tombak seperti Tang Ao. Oleh karena itu, bagi seorang pendekar pedang, pedang yang berkualitas sangat penting. Beberapa pendekar pedang bahkan rela mengorbankan nyawa mereka demi sebuah pedang. Konon, hanya mereka yang mampu melakukan ini yang berkesempatan untuk memahami jalan pedang yang sebenarnya. Namun, ketiga pendekar pedang ini jelas belum mencapai alam seperti itu, jadi kekuatan mereka secara alami tidak cukup ketika mereka mulai bertarung. Akibatnya, dengan 3 lawan 2, para penjaga berada di atas angin. Mata mereka bergerak-gerak, dan tampaknya ada fluktuasi lain yang muncul samar-samar. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit ketika melihat ini. Dia sangat merasa bahwa ketiga pendekar pedang ini masih memiliki beberapa kartu truf yang belum mereka gunakan, dan begitu mereka menggunakannya, kedua penjaga itu mungkin akan mati. Saat dia sedang memikirkannya,
dia melihat sesosok tubuh melintas, dan tombak panjang tiba-tiba jatuh, langsung memisahkan kelompok tempur yang terdiri dari 5 orang. Pria bersenjata dengan wajah sekeras batu itu terbang dan mendarat di atasnya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Karena kemunculan si penembak, pertarungan antara kedua belah pihak kembali terhenti. Ketiga pendekar pedang itu saling berpandangan. Yang paling marah melangkah maju, mengarahkan pedangnya ke arah si penembak dan berkata dengan dingin, "Si penembak, kau ingin ikut campur dalam urusan kami, apa kau tidak takut kami akan bergabung untuk membasmimu terlebih dahulu?" Pria bersenjata itu memasang ekspresi kosong di wajahnya. Menghadapi ancaman si pendekar pedang, dia tidak menunjukkan rasa takut dan tidak berbicara. Namun, dia mendengar suara kekanak-kanakan di sisi lain berkata, "Ayahku bermaksud agar kamu ingin bertarung." Dia tidak keberatan, tetapi dia datang ke sini untuk benda itu. Benda itu akan segera keluar. Jika kamu mengganggunya dengan bertarung dan membiarkannya lari, itu tidak akan berhasil. Jadi kamu harus bertarung. Keluar dan bertarung. Orang pembawa sial, kau pikir kau siapa beraninya kau membiarkanku keluar? Lihat, aku akan membasmimu, makhluk kecil, dengan satu pedang. Pendekar pedang pemarah itu langsung geram saat mendengarnya. Setelah meraung, dia mengangkat pedangnya dan menyerbu ke arah pemuda itu. Cahaya pedang mengalir, membawa hawa dingin. Melihat pedang itu hendak menusuknya, si penembak masih tampak acuh tak acuh. Sedikit ejekan melintas di mata si pendekar pedang, dan dia menyeringai muram, "Hal kecil, ingatlah ini di kehidupanmu selanjutnya. Jangan mengikuti orang yang salah. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kau lakukan." Pemuda itu mengangkat kepalanya dan meliriknya dengan ringan, dengan tatapan menghina dan meremehkan di matanya. Cahaya dingin menyala, lalu terdengar suara dentang, dan pendekar pedang itu terbang mundur tanpa alasan, jatuh ke tanah, dan mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya, lalu dia memuntahkan seteguk darah. Dua pendekar pedang lainnya terbang ke arahnya saat dia terdorong mundur, ingin menolongnya, tetapi mereka tiba-tiba diselimuti oleh hawa dingin yang mengerikan dan tidak berani bergerak maju. Akhirnya, mereka berhenti di samping pendekar pedang itu. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, "Kakak ketiga, apakah kamu baik-baik saja?" Pendekar pedang bernama Walter baru saja memuntahkan seteguk besar darah. Energi internalnya sangat tidak stabil saat ini. Dia menatap pemuda itu dengan rasa tidak percaya dan takut di matanya dan berkata, "Ini tidak mungkin. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Teknik tombak macam apa itu?" "Kakak ketiga, apa yang terjadi? Kenapa kita tidak melihat apa-apa?" Pendekar pedang lainnya bertanya kepada kakak ketiga dengan ekspresi serius. "Itu dia. Dia baru saja melepaskan tembakan. Aku hanya melihat sedikit kilatan senjatanya. Aku bahkan tidak melihat bayangannya. Itu terlalu cepat," kata saudara ketiga dengan wajah pucat, menatap pemuda itu dengan tatapan ketakutan yang masih ada di matanya. "Jika orang-orang tak berguna sepertimu bisa melihatnya, maka semua latihanku sia-sia." Pria muda itu mencibir, lalu dia melihat pria bersenjata setengah baya itu terbang mendekat dengan senjatanya terhunus dan mendarat di sampingnya. Keduanya berdiri bersama, keduanya dengan wajah tanpa ekspresi. Awalnya, di mata semua orang, pria bersenjata dewasa itu adalah yang terkuat, dan pemuda itu hanyalah seorang anak kecil yang mengikutinya. Namun kini tampaknya situasinya benar-benar berbeda. Baru sekarang mereka tiba-tiba menemukan bahwa misteri kedua orang ini adalah yang pertama di penginapan ini. Sebelumnya, karena mereka hanya berdua dan tidak menunjukkan aura yang terlalu kuat, semua orang secara tidak sadar mengabaikan keberadaan mereka. Serangan mendadak tadi sebenarnya dapat dilihat sebagai tindakan yang disengaja oleh kedua orang ini. Seperti yang dikatakan pemuda tadi, semua orang di penginapan ini datang ke sini untuk satu hal, dan sekarang hal itu akan segera keluar. Semua orang harus mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mendapatkannya, dan kemudian mereka dapat bertarung satu sama lain untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya. Sebelumnya, siapapun yang memiliki kekuatan lebih besar dan lebih banyak kartu di tangannya, jelas akan memiliki inisiatif lebih besar. Selain itu, pendapat orang lain juga sangat penting. Bagi orang-orang ini, begitu mereka menguasai benda itu, mereka akan segera menyerang orang-orang di sekitar mereka. Lalu, siapapun yang memiliki kekuatan terlemah di antara mereka pasti akan menjadi sasaran pertama pengepungan semua orang. Membasmi yang lemah terlebih dahulu akan menghemat banyak masalah. Pada saat ini, kedua pria itu telah menunjukkan kekuatan mereka yang dahsyat, dan status mereka secara alami meningkat. Ketiga pendekar pedang itu tidak berani bertindak gegabah. Melihat bahwa kedua pria itu tidak berniat untuk terus menyerang, mereka secara bertahap mundur dan mengambil posisi yang sangat defensif. Kedua penjaga itu secara alami berhenti saat mereka berada di depan.
Pada saat ini, tatapan pemuda itu tiba-tiba beralih ke Tang Ao, dan dia berkata dengan penuh minat di matanya, kamu cukup menarik. Kamu juga harus menggunakan senjata. Jika ada kesempatan, aku ingin mencobanya denganmu untuk melihat siapa yang lebih baik. Baiklah, tapi bukankah kita harus mendapatkan benda itu terlebih dahulu? Tang Ao berkata dengan tenang, menyipitkan matanya dan melihat ke arah ruang samping lain di belakang aula utama, dan melanjutkan beberapa orang tampaknya telah mengambil tindakan lebih dulu daripada kita. Ketika ketiga pendekar pedang itu mendengar ini, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama. Yang paling marah mengumpat dengan marah, orang pembawa sial kalian orang menyebalkan. Aku bertanya-tanya dari mana suara itu berasal, dan mengapa hanya ada dua guk-guk di luar. Ternyata mereka sudah masuk sejak lama. Saat mereka berbicara, mereka bertiga tidak sabar untuk berlari ke sayap timur dengan kecepatan yang luar biasa. Kedua pengawal prajurit itu melihat bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi, jadi mereka tidak tinggal diam dan segera mengikuti di belakang mereka, menghilang di kejauhan. Kau tidak ikut dengan kami, bukankah kau bilang itu juga tujuanmu? Tang Ao menatap pemuda yang tidak melakukan tindakan apapun dengan ekspresi tidak berubah dan bertanya dengan bingung. Haha, kamu tidak pergi, jadi mengapa aku harus pergi? Biarkan orang-orang bodoh itu membantu kita menangani hal-hal merepotkan di depan terlebih dahulu, dan yang tersisa akan menjadi milik kita. Bukankah itu sederhana dan jelas? Pemuda itu tertawa sebentar dan berkata dengan percaya diri. Sepertinya kamu sangat percaya diri, tapi aku tidak tahu apakah hasilnya akan sesuai dengan yang kamu inginkan. Tang Ao berkata dengan tenang sambil mengamati tubuh pemuda itu. Jika hanya ada satu orang di penginapan batu ini yang dapat melihat dengan jelas tembakan yang baru saja dilepaskan oleh pemuda itu, maka itu pasti Tang Ao. Faktanya, dia telah memperhatikan pemuda ini sejak awal. Sebelum datang ke penginapan batu ini, Tang Ao telah merasakan aura yang terpancar darinya dan reaksi rune cahaya suci kepadanya. Meskipun Tang Ao masih cukup jauh saat itu, tiga aura yang terpancar dari sini sangat kuat, tidak jauh lebih lemah darinya. Dia telah memastikan bahwa salah satu dari mereka adalah pemiliknya, tetapi dia tidak tahu tentang dua lainnya. Keberadaan paling istimewa di seluruh penginapan adalah pemuda ini dan putra bungsu dari orang kaya setempat. Keduanya adalah anak-anak sungguhan. Sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk muncul di sini. Ini bukan tempat untuk bermain dan mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Sekarang pemuda ini telah menunjukkan kekuatan aslinya, yang lainnya mungkin juga sama. Memikirkan hal ini, Tang Ao mengangkat kepalanya dan bertanya lagi, bagaimana dengan tuan yang lain? Dari awal hingga sekarang, dia tampaknya telah bersembunyi. Apakah dia tidak berani muncul? Maksudmu Singtong dia selalu seperti ini, bertindak diam-diam dan licik. Wajar saja kalau dia tidak berani muncul, kata pemuda itu dengan nada menghina. Kau menjelek-jelekkan orang lain di belakang mereka saat tidak ada orang di sekitarmu, Dewa Senjata. Kurasa kau tidak setegas yang kau katakan. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang sangat suram dan aneh terdengar, samar-samar datang dari sayap timur. Kemudian seorang pemuda lain keluar dengan raut wajah yang menyeramkan dan kejam, sama sekali berbeda dari wajah kekanak-kanakan Tang Ao saat pertama kali melihatnya. Setidaknya apa yang dikatakan Dewa Senjata Muda tentang dirinya yang licik dan berbahaya tidak salah. Aku tidak akan mengatakan ini saat kau tidak ada, aku akan tetap mengatakan ini bahkan jika kau ada di sini. Dewa Senjata Muda itu menatap Singtong dengan dingin dan menghina, dan berkata dengan acuh tak acuh, lalu menoleh ke arah Tang Ao dan berkata, dia dan Yue Ji berada dalam kelompok yang sama. Mereka berdua tidak mudah untuk dihadapi. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit saat mendengar ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Dewa Senjata. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, kita semua bertemu untuk pertama kalinya. Kita bahkan bukan manusia, apalagi saling mengenal. Kamu harus mengurus urusanmu sendiri. Aku tidak akan ikut campur. Tujuanku hanya satu, yaitu benda itu. Sisanya tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau ingin merebutnya dariku, kau bisa datang dan mencoba melihat apa yang bisa kulakukan. Mendengar perkataan Tang Ao, mata Dewa Senjata tiba-tiba menyipit, dan dia berkata dengan ringan, perbedaan kekuatan kultivasi antara kamu dan aku tidaklah besar. Jika kita bertarung dengan mereka, kemenangan atau kekalahan hanya 50-50. Jika mereka berdua bekerja sama dan kita tidak bekerja sama, mereka hanya akan mampu mengalahkan kita. Apakah kamu tidak mengerti? Haha, aku, Tang Ao, selalu tak kenal takut. Jika satu orang datang, aku akan mengalahkan satu orang. Jika dua orang datang, aku akan mengalahkan sepasang. Apa bedanya? Tang Ao tertawa sebentar, dengan aura heroik yang merendahkan dunia.
Dengan memutar pergelangan tangannya, tombak perak itu tiba-tiba muncul di tangannya. Matanya tiba-tiba menyipit, dia melirik ke arah Dewa Senjata dan Anak Bintang, lalu berkata dengan dingin, aku tidak peduli apa yang dikatakan orang itu kepadamu. Pokoknya, aku sarankan kepadamu, lebih baik jangan dengarkan dia. Lebih baik jangan macam-macam denganku. Aku ini orangnya pemarah. Orang menyebalkan licik yang kau sebutkan itu. Dia bilang padaku bahwa hanya dengan membasmimu aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Kata Dewa Senjata dengan tatapan menggoda. Dia ingin semua orang di dunia membasmiku, tapi aku tidak semudah itu dibasmi. Kata Tang Ao, dan tombak perak itu bersinar dengan semburan cahaya bintang yang cemerlang. Sosoknya bersinar dan dia tiba-tiba menusuk dengan tombak itu. Pada saat yang sama, pemuda bintang yang ada di seberangnya pun bergerak, cahaya tombak yang sama menyilaukannya pun menyambar, dan sosoknya pun secepat kilat. Kedua pria itu menyerang pada saat yang sama, tetapi mereka tidak saling menargetkan. Tembakan Tang Ao ditujukan ke Xing Tong, sedangkan tembakan Dewa Senjata ditujukan ke ruang kosong di lobi. Tiba-tiba, cahaya yang menakutkan muncul, dan di mata Xing Tong, tampak seolah-olah jurang neraka yang tak berujung muncul. Ratapan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, dan dengan kebencian yang mengerikan, itu menyelimuti Tang Ao. Di bawah pengaruh kebencian yang begitu besar dan intens, jiwa dan kemauan Tang Ao tiba-tiba mandek. Sebelum dia bisa pulih, mata Xing Tong berkilat penuh penghinaan, dan dia berkata dengan nada sinis dan penuh kebencian, orang bodoh, kamu bahkan tidak bisa memilih sisi, kamu mencari kematian. Kemudian sosok Xing Tong melesat, dan tiba-tiba muncul di hadapan Tang Ao. Tanpa gerakan apapun, sebuah cambuk panjang yang memancarkan kilatan petir ungu tua muncul di tangannya. Ia mengayunkan cambuk itu dengan suara keras, mengeluarkan semburan napas yang sangat dahsyat. Dalam sekejap mata, cambuk itu sudah ada di depannya. Jika Tang Ao tidak bisa menarik jiwanya keluar secepat mungkin, dia harus menerima pukulan itu hidup-hidup. Xing Tong bahkan menunjukkan senyum kejam dan mengejek di wajahnya, seolah-olah dia melihat kulitnya terkoyak. Pada saat ini, Tang Ao tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan senyum tipis di bibirnya dan matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Cahaya suci tiba-tiba muncul di belakang Xing Tong dan menghantam punggungnya dengan keras, menjatuhkannya dengan suara bang. Wajah Xing Tong sangat muram saat dia menatap Tang Ao dengan mata dingin. Dia berkata dengan suara dingin, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Rune cahaya suci benar-benar telah jatuh ke tanganmu. Sepertinya hari ini, aku harus membasmimu apapun yang terjadi. Tang Ao berkata dengan tenang sambil menatap dengan pandangan mengejek, tidak cukup hanya bicara, setidaknya tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Sombong. Saat dia berbicara, kebencian yang tak berujung tiba-tiba muncul dari tubuh Xing Tong, seolah-olah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Semburan petir ungu menyapu, seolah-olah ladang petir ungu sedang terbentuk di dalam, dan itu menghantam ke arah Tang Ao. Melihat ini, secercah kesungguhan melintas di mata Tang Ao, dan sejumlah besar bintang muncul di sekitar tubuhnya, membungkusnya sepenuhnya. Kemudian, domain petir ungu jatuh, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya. Cahaya bintang berkelap-kelip dan berubah menjadi sinar cahaya menyilaukan yang meledak dan bertabrakan dengan petir ungu, menghasilkan suara seperti guntur. Energi asli antara kedua orang itu bertabrakan satu sama lain, dan tidak ada yang bisa menang untuk sementara waktu. Di sisi lain, Dewa Senjata menghindar, senjatanya tampak seperti menusuk ke udara, tetapi saat senjata itu jatuh, sesosok tubuh yang anggun tiba-tiba muncul, seperti hantu yang menghindari senjata itu, lalu embusan angin bertiup kencang. Dewa Senjata itu berwajah tegas, dan dia melepaskan tembakan dengan punggung tangannya. Dia sudah merencanakan badai dengan tangan terangkat. Dia duduk, menatap sosok pemilik toko yang terbang dengan tenang, dan berkata dengan tenang, Yue Ji, pesona jahatmu tidak berpengaruh di hadapanku. Oh, sayangku, mengapa kau begitu jahat padaku? Kau terlihat muda, tetapi jangan belajar untuk bersikap seperti orang-orang jahat itu. Kau harus belajar untuk bersikap lembut kepada kakak perempuanmu. Yue Ji memiliki ekspresi yang menawan dan aneh di wajahnya, dan dia berkata kepada Dewa Senjata sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong, datanglah dan bertarunglah jika kau mau. Dewa Senjata berkata tanpa ekspresi, sosoknya melesat, dan dia bergegas menuju Yue Ji. Tombak di tangannya bergetar, dan cahaya tombak yang mengerikan mengembun di ujung tombak. Di intinya, titik hitam samar muncul. Tembakannya benar-benar membawa kekuatan mengerikan yang dapat menelan kekacauan. Jika mengenai sasaran, Yue Ji pasti akan hancur berkeping-keping. Ketika dia melihat tembakan ini, ekspresi menawan di wajahnya tiba-tiba berubah,
dan dia tampak serius tetapi juga marah. Sosoknya tiba-tiba berputar dan menghilang begitu saja. Dewa senjata jatuh ke udara tanpa alasan yang jelas. Detik berikutnya, sosok Yue Ji tiba-tiba muncul di belakangnya, dan pedang hitam berbentuk ular menusuk punggungnya. Pada bilah pedang panjang itu, ada kilatan cahaya hitam samar. Itu jelas merupakan pedang abadi tertinggi yang tak tertandingi di dunia. Ilmu pedang Yue Ji tidak begitu hebat, hanya sedikit lebih baik dari ketiga pendekar pedang itu. Namun, jika ilmu pedangnya tidak cukup, dia bisa menebusnya dengan pedang itu. Selama dia bisa mengenai sasaran, itu akan baik-baik saja. Reaksi dewa senjata itu sangat cepat, seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Saat pedang itu terhunus, dia berbalik tanpa melihat dan melepaskan satu tembakan pun, menyapu ke arah Yue Ji dengan kekuatan mengerikan yang cukup untuk membelah gunung dan lautan. Melihat kekuatan senjata ini begitu mengerikan, Yue Ji akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya. Dia menjerit aneh dan tidak peduli jika pedang itu dikirim sedikit lebih jauh, itu akan dapat menembus dewa senjata. Setelah memutar tubuhnya, dia menghilang. Lingkaran gelombang udara yang bergelombang tiba-tiba meletus di sekitar dewa senjata, menciptakan riak-riak samar di ruang di sekitarnya. Dia berdiri di udara, melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Meskipun tidak ada apa-apa, Yue Ji dapat muncul dari mana saja kapan saja. Tidak seorang pun tahu teknik rahasia aneh apa yang dipraktikkan Yue Ji. Dia bisa muncul atau menghilang sesuka hati, dan semuanya dilakukan dalam sekejap. Pada dasarnya mustahil untuk menangkapnya. Dewa senjata mengetahui hal ini, jadi dia menggunakan metode untuk tetap tidak berubah dalam menghadapi situasi yang terus berubah. Dia hanya menjaga dirinya tetap aman, berdiri di tempatnya, dan menunggu Yue Ji muncul dan menyerang. Keempatnya bertarung sejenak, dan tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang memiliki cara yang baik untuk mengalahkan yang lain, jadi mereka hanya bisa bertahan dalam kebuntuan, menunggu kesempatan untuk datang. Setelah Tang Ao mengalami puluhan ribu benturan dan tabrakan antara cahaya bintang dan petir ungu di domain petir ungu, dia telah mengetahui beberapa rahasianya. Ada secercah cahaya di matanya, dan hati Tang Ao seberat air. Selama beberapa waktu berlalu, dia akan mampu memahami sepenuhnya kekuatan domain petir ungu ini. Kemudian, akan mudah untuk menemukan kekurangannya. Pada saat ini, petir ungu setebal ember jatuh. Ketika Tang Ao melihat Sing Tong tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengerikan tanpa alasan yang jelas, wajahnya menjadi gelap dan pikiran berat muncul di hatinya. Tanpa sengaja, cahaya bintang yang terang tiba-tiba berkumpul di tombak perak dan dia berteriak, "Galaksi abadi!" Kemudian tombak tiba-tiba tertancap, dan cahaya tombak yang mengerikan yang mampu menghancurkan langit dan bumi melesat langsung ke arah petir ungu. Dalam sekejap, petir itu mengenai suatu tempat, tetapi tidak ada gelombang tabrakan energi. Cahaya bintang benar-benar menembusnya dengan sendirinya, seolah-olah mengenai ilusi. Kemudian petir ungu setebal ember jatuh di tubuh Tang Ao, seperti embusan angin harum yang bertiup melewati wajahnya, tanpa energi yang melonjak, hanya angin sepoi-sepoi. Kemudian terdengar suara ledakan yang keras, dan domain petir ungu tiba-tiba menghilang, dan sebuah lubang besar meledak di batu di atas kepalanya. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan hatinya hancur. Petir ungu setebal ember di medan petir ungu tadi hanyalah ilusi. Sing Tong telah lama menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia melarikan diri. Dia menoleh untuk melihat dewa senjata, dan benar saja, Yue Ji juga telah pergi. Alis Tang Ao berkerut erat, lalu dia melesat ke samping dewa senjata dan berkata dengan suara tenang, kedua orang ini kabur. Tentu saja mereka akan lari. Meskipun Yue Ji memegang pedang ular emas di tangannya, pedang itu tidak dapat menembus tubuhku. Domain petir ungu Sing Tong belum dikultivasikan ke tingkat kesempurnaan yang luar biasa, jadi dia jelas bukan lawanmu. Jika kita terus bertarung, kita pasti akan menang. Dewa senjata menyingkirkan tombaknya dan berkata dengan ringan. Karena mereka sudah kabur, tidak perlu khawatir dengan sampah-sampah di dalam sana. Sekarang tinggal kita berdua. Sekarang saatnya menentukan pemenangnya. Kita masih butuh kesimpulan untuk memutuskan siapa yang akan memiliki pecahan Holy Energy Rune Arai. Kata Tang Ao sambil berdiri di samping dewa senjata. Jika kau ingin bertarung, aku selalu di sini untuk menemanimu, tetapi jika kau ingin menentukan pemenang atau pecundang, maka sekarang bukan saatnya. Dewa senjata berkata, dan sosoknya jatuh, sambil berjalan menuju kamar Dong Dong dan berkata ada 12 fragmen jejak, ini yang pertama. Penembak lainnya akhirnya bergerak saat ini, mengikuti dewa senjata dan berjalan masuk. Setelah beberapa saat, Tang Ao mendengar badai energi yang melonjak datang dari dalam, cahaya terang menyala, dan suara lengkingan melengking pun menyusul.
Setelah minum secangkir teh, semuanya tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian, Dewa Senjata dan si penembak keluar dengan tenang, dan datang ke sisi Tang Ao dan berkata dengan tenang, baiklah, barang-barangnya sudah diambil, dan aku juga sudah membersihkan orang-orang di dalam. Sepertinya kerja sama kita harus dilanjutkan. Tang Ao tampak tenang dan berkata sambil tersenyum. Jika kau tidak mau bekerja sama, kau bisa menyerangku kapan saja. Dewa Senjata selalu mempertahankan kepercayaan diri yang mutlak. Sambil berbicara, dia menoleh dan menatap Tang Ao dengan semangat juang yang kuat di matanya, seolah-olah dia sangat menantikan untuk bertarung dengannya. Melihat ini, Tang Ao tersenyum tipis dan berkata, kau bilang begitu. Kita bisa bertarung kapan saja. Mari kita dapatkan 12 keping rune energi suci terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa bertanding lagi. Siapapun yang menang akan mendapatkannya. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Dewa Senjata berkata dengan enteng, lalu melangkah maju dan berjalan ke arah luar penginapan rumah batu. Wajah Tang Ao menunjukkan senyum, dan dia mengikutinya keluar. Tak lama setelah keduanya pergi, dua sosok bungkuk keluar dari sayap barat. Lelaki tua di sebelah kiri menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, lalu berkata kepada perempuan tua di sebelahnya, perempuan tua, lihatlah anak-anak muda zaman sekarang, mereka benar-benar tidak punya kesabaran sama sekali. Bagaimana mungkin tempat yang begitu bagus bisa hancur seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan? Mereka semua tidak sabaran. Kita tidak seperti mereka. Kita sudah hidup lama dan punya banyak kesabaran untuk menjalani hidup dengan santai. Kata wanita tua itu dengan tenang. Tiga sosok berjalan perlahan di jalan yang lebar. Hutan lebat terlihat di kedua sisi jalan, memberikan nuansa yang menyeramkan. Sepertinya ada beberapa hal berbahaya yang tersembunyi di sana, yang sewaktu-waktu bisa muncul dan menyambar ketiga orang itu lalu melahapnya. Namun, wajah ketiga orang itu memang tenang seperti biasa. Setelah keluar dari ngarai, Tang Ao, Dewa Senjata, dan sang penembak berjalan sepanjang jalan di sepanjang benua ini. Sementara itu, mereka tidak bertemu siapapun, juga tidak bertemu binatang buas atau monster. Semuanya sangat damai, yang membuat Tang Ao, yang terbiasa bertarung, sedikit tidak nyaman. Setelah memperoleh pecahan pertama rune energi suci, ke-11 orang yang tersisa tampaknya telah mencium bahaya dan menghilang tanpa jejak. Bahkan ketika Tang Ao menggunakan rune cahaya suci untuk memvisualisasikan dan menjelajah, tidak ada jejak napas, sehingga mereka kehilangan arah. Mereka telah berjalan seperti ini selama 2 atau 3 hari. Jika mereka terus seperti ini, Tang Ao dan Dewa Senjata, yang tidak memiliki pekerjaan, mungkin tidak punya pilihan selain bertarung. Setelah berjalan selama setengah hari lagi, mereka berdua berhenti pada saat yang sama dan berhenti sejenak. Kemudian, seolah-olah mereka telah membicarakannya sebelumnya, tombak muncul di masing-masing tangan mereka, dan mereka menyerang lawan tanpa ragu-ragu. Dua sinar tombak yang terang menyala pada saat yang sama, dan dengan tabrakan yang keras, badai energi yang mengerikan menyapu seketika. Pohon-pohon di kedua sisi meraung karena hantaman kekuatan yang dahsyat itu, dan semuanya patah menjadi 2 dalam radius beberapa puluh kaki. Reaksi si penembak sangat cepat. Dia terbang menjauh begitu kedua pria itu berhenti. Namun, badai energi itu masih menghantamnya sedikit, dan dia mundur selangkah saat mendarat. Dia menatap Tang Ao dan Dewa Senjata dengan mata dingin. Kemudian dia melihat pergelangan tangan mereka bergetar seperti kilat pada saat yang sama, dan kedua tombak itu terus beradu dan bertabrakan di tengah. Suara ledakan yang keras terdengar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka telah bertarung setidaknya 1000 kali. Di antara setiap tabrakan, badai energi yang dahsyat melonjak keluar. Meskipun tidak semua energi dimobilisasi secara ekstrim selama serangan itu masih sangat berbahaya. Bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya ada di mana-mana, dan tampak seperti badai tombak menyapu sekitar kedua pria itu. Tiba-tiba, setelah tabrakan hebat, kedua pria itu menyerang dengan telapak tangan mereka pada saat yang sama, dan setelah mereka bertabrakan satu sama lain, terdengar suara pop yang tajam. Kemudian kedua sosok itu terbang mundur beberapa kaki pada saat yang sama dan mendarat di kayu yang patah di kedua sisi, saling menatap dengan mata tajam. Setelah pertarungan tentatif ini, kedua belah pihak memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan cara masing-masing, tetapi menjadi sedikit sulit untuk menentukan pemenangnya. Sepertinya satu-satunya cara bagi kita untuk membagi tanggung jawab adalah dengan membasmi salah satu dari kita. Kata Tang Ao sambil menyipitkan matanya dan menatap senjata ajaib itu. Begitulah adanya. Wajah master senjata itu serius dan serius. Ia menatap Tang Ao dan melanjutkan, tetapi peluangmu untuk menang jauh lebih besar daripada peluangku. Dalam hal ilmu tombak, kita setara dan wilayah kita serupa,
tetapi kau memiliki lebih banyak kartu di lengan bajumu. Haha, karena kita sudah sepakat untuk bertarung dalam tombak, bagaimana mungkin aku berani menggunakan kartu truf lainnya? Tang Ao terkekeh. Dia dan Dewa Senjata sama-sama tahu bahwa jika mereka bertarung sampai mati dengan sekuat tenaga, Tang Ao pasti akan menang. Karena, pertama, dia memiliki terlalu banyak harta karun rahasia di tangannya, dan kebanyakan dari harta karun itu sangat kuat, dan teknik rahasia yang dia pahami semuanya sangat dekat dengan asal mula dunia. Ini tidak ada bandingannya dengan Dewa Senjata. Seperti kata pepatah, tertinggal satu langkah berarti tertinggal selangkah demi selangkah. Ini sebenarnya cukup untuk menentukan hasilnya. Namun, Dewa Senjata sangat sombong. Pada levelnya, dia tidak akan pernah mengakui kekalahan bahkan jika dia mati. Dia pasti tidak akan seperti sampah yang ditemui Tang Ao di awal. Dia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Jejak rune yang tersisa tidak merespons untuk waktu yang lama, yang membuat Tang Ao dan Dewa Senjata tidak mungkin mempertahankan hubungan kerja sama asli mereka satu sama lain. Masing-masing pihak memiliki ide mereka sendiri dalam pikiran mereka, dan mereka tidak saling mengenal, jadi wajar saja mereka tidak mungkin saling percaya. Alasan mereka bisa bersatu sebelumnya hanyalah evolusi dari sedikit kesempatan. Tidak realistis bagi mereka untuk menjadi sekutu penuh sekarang. Pada titik ini, Tang Ao mulai ragu-ragu. Dewa Senjata sangat kuat. Meskipun asal-usulnya belum dikonfirmasi, setelah bergaul dengannya selama beberapa hari, Tang Ao merasa ada rasa saling mengagumi di antara mereka. Jika mereka bisa berteman, mereka pasti akan meraih kesuksesan besar di masa depan. Namun, kenyataan saat ini tampaknya tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Saat mereka sedang berpikir dan ragu-ragu, tiba-tiba datang gelombang energi yang bergejolak dan dahsyat dari pegunungan dan hutan di kejauhan, disertai dengan suara gemuruh yang keras. Keduanya saling memandang, lalu mereka melesat dan terbang ke sana pada saat yang sama dengan pemahaman diam-diam. Tak lama kemudian, keduanya terbang ke sekitar tempat pertempuran itu terjadi. Mereka melihat ke sana dan melihat 6 orang sedang bertarung. 2 di antaranya adalah Xingtong dan Yue Ji, yang sebelumnya telah melarikan diri dari Stone House Inn dan tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Keduanya bergabung, dan kekuatan serangan mereka sangat mengerikan, memaksa keempat orang di sisi yang berlawanan untuk mundur selangkah demi selangkah. Tang Ao menatap keempat orang itu, tetapi matanya tiba-tiba menyipit, karena salah satu dari mereka adalah orang yang pernah dilihatnya di tambang ketika dia pertama kali pergi ke kota Tishan. Dengan kata lain, keempat orang ini adalah orang-orang yang diselamatkan dari tambang oleh pria misterius itu. Mengapa Yue Ji dan 2 orang lainnya bertarung dengan mereka? Pikiran Tang Ao berpacu, dan sebelum dia bisa mengambil keputusan, Dewa Senjata sudah mengambil tindakan. Dia terlihat memegang tombak di tangannya, dan sosoknya tiba-tiba tiba di pusat pertempuran. Dia mengayunkan tombak itu secara horizontal, dan kekuatan yang kuat dan mengerikan meledak darinya. 6 orang itu tercengang oleh serangan teroris yang tiba-tiba itu dan mereka semua terbang kembali tanpa sadar. Yue Ji dan Xingtong melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Dewa Senjata, dan wajah mereka langsung menjadi suram, sementara keempat tahanan di tambang itu memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tidak mengenal Dewa Senjata, dan awalnya mengira bahwa guru besar yang tiba-tiba muncul ini berada dalam kelompok yang sama dengan 2 orang di pihak yang berlawanan, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Jadi mengapa dia tiba-tiba campur tangan dalam pertempuran antara kedua belah pihak? Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba melayang dan mendarat di samping Dewa Senjata. Dengan senyum tenang dan kalem di matanya, dia melihat orang-orang di sekitarnya. Itu adalah Tang Ao. Dia berkata, "Saudara Dewa Senjata, aku punya ide. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menyetujuinya. Bicaralah." Dewa Senjata menatap Yue Ji dan Xingtong dengan mata tajam. Sebelumnya, ada dendam besar di antara mereka. Jika kita bersaing, hasil akhirnya pasti kita berdua akan terluka. Ini tidak baik untuk siapapun. Bagaimana dengan ini ada 6 orang di sini, dan kita semua tidak menyukai mereka. Kau dan aku akan menyerang pada saat yang sama. Siapapun yang membasmi lebih banyak akan menjadi pemenangnya. Bagaimana menurutmu? Tang Ao melirik keempat tahanan di dalam tambang dan berkata kepada Dewa Senjata dengan tenang bahwa ide ini baru saja muncul di benaknya. Baiklah. Dewa Senjata bereaksi dengan tegas. Setelah Tang Ao selesai berbicara, dia setuju tanpa ragu-ragu. Kemudian sosoknya melesat dan dia segera menyerbu ke arah Xingtong dan Yue Ji. Ketika dia menyerang, ada semburan niat membasmi, seolah-olah dia ingin melepaskan semua kebencian dan dendam di hatinya. Tiba-tiba dia berada di depan mereka, dan cahaya tombak yang mengerikan meledak dari ujung tombak.
Melihat Dewa Senjata sudah mulai bertarung dan sudah memilih lawannya, Tang Ao tentu saja tidak bisa tinggal diam. Dia berbalik dan melihat keempat tahanan di gua tambang. Dia berkata dengan acuh tak acuh semuanya, lama tidak bertemu, aku ingin tahu apakah kalian masih mengingatku. Itu kamu, Tang Ao, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di alam suci secepat ini. Sepertinya apa yang dikatakan guru itu memang benar. Ada beberapa hal aneh di tubuhmu. Hanya dengan membasmimu, hal-hal itu bisa disingkirkan. Kata orang yang berdiri di tengah dan yang terkuat di antara keempatnya. Kebetulan sekali aku juga ingin membasmi dua orang untuk bersenang-senang hari ini. Karena kau lebih suka menjadi antek pria itu dan membantunya melakukan kejahatan daripada mencari kesempatanmu sendiri untuk bebas, aku akan membersihkanmu pada saat yang sama. Saat Tang Ao berbicara, dia memutar pergelangan tangannya dan tombak perak tiba-tiba muncul di tangannya. Tang Ao, jangan sombong begitu. Biar ku beritahu, sebelum kita datang ke sini kali ini, kita sudah menerima perintah dari dewa sendiri untuk membasmimu di alam suci ini dan membawa kepalamu kembali untuk menemuinya. Hari ini adalah hari kematianmu. Teriak pria di tengah. Ketiga orang di sampingnya bergerak bersamaan. Tiga cahaya yang sama sekali berbeda muncul di tangan mereka. Mereka berubah menjadi tiga garis cahaya dan langsung mengenai Tang Ao. Mereka sudah dekat dengannya dalam sekejap mata. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Menghadapi serangan sekuat itu, tentu saja tidak sulit baginya. Asal-usul bintang yang bergelombang dan luas muncul. Dia mengangkat tangannya dan menyapu dengan senjatanya. Cahaya senjata yang menyilaukan berubah menjadi seberkas cahaya pada saat yang sama, bertabrakan dengan tiga seberkas cahaya. Badai energi yang dahsyat tiba-tiba melanda. Keempat pria itu bergoyang tertiup angin kencang, lalu mereka mengumpulkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang Tang Ao. Mereka tahu hasil pertarungan setelah gerakan pertama. Jika mereka terlibat dalam tabrakan dan konsumsi asal-usul mereka dengan Tang Ao, mereka pasti bukan tandingannya. Energi asal-usul bintang adalah salah satu fondasi dunia dan sangat murni. Kecuali mereka mengolah hukum ke tingkat domain, mereka tidak akan pernah bisa menandinginya. Dan jika ada bidang hukum, maka mereka semua akan menjadi makhluk tertinggi di alam Kaisar Dewa. Untuk menghadapi Tang Ao, itu hanya masalah mengangkat tangan, tanpa membuang-buang tenaga. Jadi sekarang satu-satunya pilihan mereka adalah mengandalkan jumlah yang lebih besar dan mengepung musuh untuk mencari peluang memanfaatkannya. Keempat orang itu langsung mengepung daerah itu, dan serangan mereka secepat kilat. Mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mencoba menekan Tang Ao sejak awal. Kalau tidak, begitu Tang Ao memiliki kesempatan untuk melawan, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. Namun, saat menghadapi serangan dari empat orang itu, Tang Ao tampak tenang dan kalem. Tombak perak di tangannya tiba-tiba melayang dan ia mengerahkan kemampuan tombaknya secara maksimal. Serangan dari orang-orang ini tidak dapat mengancamnya untuk waktu yang lama. Dalam sekejap, tombak perak itu berbalik dan menyapu langsung ke arah keempat orang itu. Menghadapi serangan balik Tang Ao yang tiba-tiba, mereka berempat terkejut. Kekuatan tembakan itu begitu mengerikan sehingga mereka tidak dapat menahannya dengan wilayah dan kekuatan mereka. Mereka hanya bisa mundur dan mundur. Namun, kemunduran ini menghancurkan pengepungan yang telah mereka buat dengan susah payah. Tang Ao memanfaatkan kesempatan ini, sosoknya bersinar, dan ia menunjukkan kemampuan tubuhnya yang tak terlihat secara ekstrim. Ia tiba-tiba muncul di depan pria dengan kultivasi terkuat di antara keempatnya. Ia mengarahkan tombak perak, dan cahaya bintang yang terang menyala, dan menusuk ke dalam hatinya dengan keras. Pria itu begitu ketakutan saat melihat ini sehingga dia tidak berani ragu sejenak. Dia segera mentransfer semua energi di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam gerakan tubuhnya, dan segera terbang kembali. Tiga orang lainnya melihat ini dan khawatir Tang Ao akan membasminya dengan tembakan ini, dan mereka tidak akan lagi menjadi lawannya. Jadi mereka bertiga mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Tang Ao, berharap dapat memblokir serangannya. Namun, ketika mereka sudah dekat, mereka melihatnya tiba-tiba berbalik, dengan senyum tipis di wajahnya dan matanya sedikit menyipit. Melihat ekspresi Tang Ao, hati ketiga orang itu pun ikut tenggelam pada saat yang sama, dan mereka diam-diam berkata tidak bagus. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Mereka melihat cahaya bintang yang tak berujung tiba-tiba muncul di sekelilingnya, seolah-olah ada hamparan bintang yang turun dan menyelimuti mereka. Kemudian, bidang bintang itu meluas seketika, bagaikan binatang buas purba, menelan ketiga orang itu sekaligus. Energi yang dahsyat menyapu mereka, membuat mereka merasa pusing dan tidak tahu arah mana yang timur, barat, atau utara.
Tombak perak di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Sosoknya terbang dan muncul di depan ketiga orang itu pada saat mereka tersesat. Kemudian, tanpa ragu-ragu, cahaya seputih salju menyala di ujung tombak dan menembus langsung ke jantung mereka. Napas ketiga pria itu langsung terhenti, dengan ekspresi tidak percaya dan ketakutan di wajah mereka. Hingga ajal menjemput, mereka tidak mengerti mengapa mereka kalah begitu cepat. Jika mereka tahu hasilnya akan seperti ini, mereka seharusnya melarikan diri dengan tegas sejak awal. Adapun Tang Ao, membasmi ketiga orang ini tidak menyia-nyiakan usahanya. Dia berbalik dan menatap orang terakhir, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata, "Jadi, apakah kamu masih ingin mengambil kembali kepalaku sekarang?" Menghadapi Tang Ao yang begitu kuat, wajah pria itu menjadi pucat, dan dia menelan ludah tanpa sadar. Dia menatapnya dengan saksama dan berkata dengan suara gemetar ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat ketika aku pertama kali melihatmu? Kamu jauh lebih rendah dariku. Haha, apa yang tidak mungkin di dunia ini saat pertama kali bertemu denganmu? Kekuatan kultivasiku tidak sebaik milikmu, tetapi setelah itu, tidak bisakah aku berkonsentrasi untuk berlatih dan meningkatkan alam dan kultivasiku? Tang Ao terkekeh sejenak, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Melihat wajah lelaki itu yang ketakutan, dia melanjutkan, kekuatan kultivasimu sendiri telah mandek, apakah kau masih mengharapkan orang lain menjadi sama sepertimu? Baiklah, aku mengaku kalah. Aku bukan tandinganmu. Silakan basmi aku kalau kau mau. Pria itu telah menerima takdirnya. Dia tahu bahwa kedua belah pihak berada dalam hubungan yang sangat bertolak belakang, jadi Tang Ao tidak akan pernah melepaskannya apapun yang terjadi. Karena dia tahu dia akan mati, tidak ada gunanya berjuang terlalu keras. Tang Ao tersenyum tipis. Ia menatap pria itu dan berkata sambil tersenyum, aku bisa memberimu kesempatan. Aku tidak akan membasmimu hari ini, tetapi kau harus membawa pesan kembali kepada tuanmu untukku, dan kau harus meninggalkan alam suci sekarang. Katakan padanya untuk menunggu, aku akan segera ke sana. Tang Ao, kuakui kau sangat kuat dan memiliki bakat yang mengerikan. Jika ku beri kau waktu 10 atau 20 tahun, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawanmu. Namun, jika kau ingin melawan tuanmu sekarang, kujamin kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk menang. Ketika orang ini mendengar kata-kata Tang Ao, dia menyipitkan matanya sedikit dan berbicara dengan ekspresi percaya diri dan penuh tekad. Oh, begitukah? Kalau begitu, sebaiknya kau bersikap baik dan menunggu hari saat aku mengalahkan tuanmu. Aku yakin itu tidak akan lama lagi. Tang Ao tampak tenang dan percaya diri. Ia berbicara dengan acuh tak acuh, dan dengan lambaian tangannya, cahaya bintang bersinar dan jatuh pada pria itu. Baiklah, karena aku belum berubah pikiran, lebih baik kau pergi dari sini secepat mungkin dan sejauh mungkin, dan jangan biarkan aku menemuimu lagi. Setelah menatap tajam ke arah Tang Ao, lelaki itu berkata, Tang Ao, aku akan menunggu hari saat kau dikalahkan oleh tuanku. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri dengan cepat ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Melihat kepergian pria itu, mata Tang Ao dipenuhi dengan senyuman, dan dia bergumam dalam hatinya, aku tidak percaya berapa lama kau bisa bersembunyi. Kemudian dia melihat ke arah Dewa Senjata lagi, hanya untuk melihat bahwa pertempurannya tampaknya berada dalam dilema saat ini. Ketika Xing Tong dan Yue Ji bekerja sama, mereka sepenuhnya melepaskan kekuatan dari metode masing-masing. Petir ungu itu sangat kuat, tetapi sangat sulit untuk mengenai Dewa Senjata. Pada saat yang sama, butuh waktu tertentu untuk memadatkan energi yang cukup. Jika itu adalah pertarungan normal, tubuh Dewa Senjata secepat kilat, dan setiap tombaknya sangat cepat. Kekuatan cahaya tombak membuat Xing Tong tidak mungkin memiliki lebih banyak pikiran untuk memadatkan kekuatan cahaya ungu dan kilat, dan dia akan ditekan dari awal hingga akhir. Namun kini berbeda, dengan bantuan Yue Ji, sosok Xing Tong berada di antara keberadaan dan ketiadaan, dan Dewa Senjata sama sekali tidak dapat menguncinya. Ia dapat memadatkan dan mengalirkan energi sesuka hati, mengumpulkannya ke satu titik, lalu menyerang dengan keras. Pada saat ini, domain petir ungu dipenuhi dengan cahaya listrik yang agung, yang terkecil setebal lengan orang dewasa. Setidaknya 2 kali lebih kuat dari saat Tang Ao bertabrakan dengannya. Kekuatan pemboman itu terbukti dengan sendirinya. Dengan bantuan domain petir ungu Xing Tong, Yue Ji akhirnya terbebas dari kelemahannya karena tidak dapat menyerang. Dia memegang pedang ular emas di tangannya, menarik energi petir ungu ke dalamnya. Kekuatan tusukan pedang setidaknya 4 atau 5 kali lebih besar, dan dia tidak perlu mendekati musuh. Selama petir ungu terkumpul di pedang ular emas, energinya disirkulasikan dan diintegrasikan ke dalam energi pedang,
petir itu dapat ditembakkan dari jarak jauh sambil berkumpul. Dengan cara ini, keselamatan Yueji sendiri juga terjamin semaksimal mungkin. Dengan mereka berdua menyerang bersama, tombak ilahi hanya dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan jarang sekali ia akan jatuh ke dalam bahaya. Tang Ao melihat ini dari luar dan tahu sudah waktunya baginya untuk bertindak, jadi dia melesat dan tiba-tiba muncul di wilayah petir ungu. Gelombang energi yang mengerikan melonjak di sekujur tubuhnya, dan medan bintang mengalir, membungkus tombak ajaib di dalamnya. Seketika itu juga, tombak perak di tangan Tang Ao bergetar lagi, dan sumber bintang yang luas berkumpul di dalamnya, mengembun menjadi cahaya tombak cahaya bintang yang menyilaukan, yang menusuk dengan ganas ke arah anak bintang di wilayah petir ungu, menyapu dengan kekuatan yang menakutkan. Tembakan itu dilepaskan dengan kecepatan yang sangat cepat dan mencapai Singtong dalam sekejap mata. Ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Yueji juga terkejut saat melihat ini. Dia tahu bahwa dalam situasi seperti itu, Singtong pasti akan mati jika reaksinya sedikit lebih lambat. Jadi dia tidak berani ragu sama sekali dan segera mengaktifkan teknik rahasia, mengerahkannya hingga batas maksimal. Sosok Singtong berubah menjadi ketiadaan pada saat itu. Cahaya tombak melewatinya tetapi tidak menyebabkannya terluka. Melihat ini, Yueji menghela napas lega. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan napas dingin dan mengerikan menyelimuti dirinya. Matanya tiba-tiba berkedip, dan dia melihat seberkas cahaya senjata api mengenai wajahnya. Wajah Tang Ao dengan senyum mengejek terus membesar di matanya. Melihat wajah ini sekarang, Yueji merasa bahwa ini adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Hatinya sangat terkejut, tetapi pada saat terakhir, dia akhirnya mengaktifkan teknik mental rahasianya. Tubuhnya menjadi kabur dan terdistorsi, dan dia menyaksikan Tang Ao melewati tubuhnya. Tang Ao, yang terbang melewatinya, menggunakan persepsinya hingga batas maksimal, ingin melihat kekuatan macam apa yang digunakan Yueji untuk melakukan ini, tetapi dia tidak mendeteksi apapun. Hatinya hancur, dan dia berbalik ke sisi tombak ajaib itu dan bertanya Saudara Sen, apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Apakah kau sudah membasmi keempat orang itu? Sen Qiang tampak terkejut. Dia meliriknya lalu menoleh ke Yueji dan Singtong. Keempat orang tak berguna itu memiliki tingkat kultivasi terendah dan tidak layak disebut. Kata Tang Ao, matanya tertuju pada Singtong dan Yueji yang perlahan muncul di wilayah petir ungu. Memikirkan adegan saat mereka bergerak sebelumnya, hatinya sedikit tergerak dan dia berkata lagi. Saudara Sen, aku punya ide yang mungkin bisa mematahkan gerakan tubuh Yueji yang aneh dan ganjil, tapi aku butuh bantuanmu. Mendengar ini, raut wajah Sen Qiang sedikit berubah, lalu dia langsung berbisik asalkan aku bisa membasmi mereka berdua, aku bisa melakukan apapun yang kau minta. Nanti aku akan menyerang lebih dulu. Kakak Sen, perhatikan keadaan Singtong. Saat kau melihatnya memasuki ilusi, kau akan segera menyerang Yueji. Lalu aku akan mengikutimu dan segera menyerang. Pikiran Tang Ao berpacu saat ia melanjutkan, saat kau menyerang, sebaiknya gunakan jurus palsu. Saat aku menyerang, barulah kau bisa benar-benar menyerang. Kau harus menjaga kecepatan dan ritme yang sama denganku. Orang kuat di alam suci dapat menyerang secepat kilat. Bahkan orang-orang di alam yang sama merasa sulit untuk bereaksi. Tang Ao mengharuskan ritme serangan tombak dewa harus sepenuhnya konsisten dengan gerakannya. Sebenarnya, ini sangat sulit dilakukan, tetapi itulah satu-satunya cara yang dapat mereka pikirkan saat ini. Baiklah, kau yang memulai. Dewa senjata berkata dengan tenang, dan dengan memutar pergelangan tangannya, cahaya terang keluar dari tombak di tangannya, dengan kekuatan yang dahsyat saat mengalir. Semburan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, samar-samar membawa sedikit aura pembasmi. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Ia merasa bahwa pada saat ini, sesuatu tampaknya terbangun di tubuh Dewa Senjata. Pikirannya berpacu, sosoknya berkelebat, dan ia menggunakan keterampilan tubuh tak terlihatnya secara ekstrim, dan langsung melesat maju. Saat ini, Yueji berada di samping Singtong. Ketika dia melihat Tang Ao datang, senyum mengejek muncul di matanya. Ketika mereka berempat bertarung sebelumnya, keduanya tidak siap dan harus mundur terlebih dahulu. Kali ini, mereka telah melakukan yang terbaik dan tidak takut sama sekali. Di wilayah petir ungu ini, selama Singtong punya cukup waktu untuk memadatkan sumbernya, dia bisa terus-menerus melepaskan petir ungu yang tak terbatas. Kekuatan pemboman itu begitu kuat sehingga bahkan seorang master yang tak tertandingi dari tingkat ke-8 atau ke-9 alam roh kudus tidak akan mampu menahannya. Dalam sekejap, cahaya tombak yang menyilaukan itu sudah dekat. Yueji mulai menggunakan metode rahasia yang misterius. Singtong dan sosoknya mulai menjadi ilusi pada saat yang sama.
Setelah goncangan dan putaran, mereka menghilang, dan sosok Tang Ao lewat. Dengan mata sedikit menyipit dan raut wajah serius, Tang Ao berpikir dalam hati, metode rahasia yang digunakan Yue Ji benar-benar dapat membuat dua orang menjadi begitu aneh pada saat yang bersamaan. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Tepat pada saat ini, dia merasakan sensasi dingin dan menyengat di bagian belakang hatinya. Tanpa menoleh ke belakang, Tang Ao memutar pergelangan tangannya dan tombak perak di tangannya tiba-tiba menyapu ke belakangnya. Karena dia tidak tahu di mana tepatnya tubuh Yue Ji berada, dia menggunakan keterampilan tombaknya untuk menekan posisi serangannya semaksimal mungkin. Meskipun pedang ular emas adalah salah satu pedang tertinggi, ketajamannya dapat menembus apapun dengan satu serangan, tetapi jika harus bersaing dengan tombak dalam hal kekuatan, tentu saja levelnya lebih rendah. Terlebih lagi, tombak Tang Ao membawa kekuatan yang melonjak dari asal-usul bintang-bintang. Dia mendengar suara dentang yang tajam di belakangnya, dan napas dingin terpancar dari tombak perak ke lengannya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat tubuh Tang Ao berbalik, dia melihat senyum menghina dan kejam di wajah Yue Ji, dan busur listrik ungu tiba-tiba melesat keluar. Cahaya itu melesat keluar seketika melalui pedang ular emas dan mengalir ke tubuh Tang Ao. Rasa mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Sosok Tang Ao sedikit membeku saat ini. Wajah Xing Tong yang menakutkan dan aneh kemudian membesar sedikit demi sedikit di depannya, dengan cahaya dingin dan kejam di matanya. Bola cahaya listrik ungu mengembun di telapak tangannya dan menghantam dada Tang Ao. Dengan suara bang yang keras, dia langsung terlempar ke belakang karena hantaman kekuatan besar itu, dengan petir ungu menutupi seluruh tubuhnya, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Dewa senjata di udara melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menyipit, dan aura yang sangat ganas meledak dari tubuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggoyangkan tombaknya, dan cahaya gelap melesat keluar dari ujung tombak, yang tiba di belakang Xing Tong dengan suara keras. Yue Ji dan Xing Tong saling dorong, menatap tombak ajaib itu dengan tatapan mengejek. Lingkaran riak-riak yang terpilin menyebar di ruang di sekitar mereka, dan cahaya hitam menembus jantung mereka dan mendarat di tanah dengan suara keras. Terdengar suara ledakan-ledakan yang sangat keras, dan tanah yang terkena senjata ajaib itu bergetar. Cahaya hitam berbentuk setengah lingkaran meledak, dan energi yang melonjak keluar darinya, menyapu dan menelan serta menghancurkan sebagian besar gunung dan hutan di sekitarnya. Sementara cahaya masih menyebar, sosok God Gunner telah bergerak lagi. Dia tampak seperti ibel yang turun ke bumi, dengan cahaya gelap dan menakutkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengayunkan senjatanya ke atas dan ke bawah dan menghantam udara dengan keras. Saat jatuh, dua sosok melintas di sana. Tombak itu membawa fluktuasi energi yang dahsyat, dan dengan suara keras, tombak itu menembus tubuh Yue Ji dan Xing Tong. Si ahli tombak menatap mereka berdua dengan tatapan tajam, dan melihat bahwa mata mereka penuh dengan sarkasme, dan cahaya di sekitar mereka tiba-tiba meredup. Terdengar suara klang-klang arus listrik, dan bola petir ungu besar muncul di suatu titik, membungkus seluruh tubuh tombak ilahi. Petir ungu yang tak terhitung jumlahnya kemudian membombardir tubuhnya, membawa serta semburan kekuatan penghancur. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari dalam tombak dewa, dan cahaya hitam di sekitarnya menjadi semakin dalam dan gelap. Tampaknya seolah-olah binatang buas yang mengerikan yang telah ada sejak awal dunia tiba-tiba membuka matanya dan hendak melahap segalanya. Petir ungu yang tak berujung jatuh di tubuh tombak ajaib itu dan ditelan sepenuhnya oleh kekuatan melahap yang mengerikan itu tanpa riak sedikit pun. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menatap mereka berdua, pupil matanya telah berubah menjadi hitam seperti tinta. Tidak ada emosi sama sekali, mereka tampak seperti mayat hidup tanpa kemampuan berpikir. Xing Tong dan Yue Ji, yang awalnya mengejek dan menggoda, seolah-olah mereka telah mengendalikan situasi, menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh ibel paling menakutkan di dunia. Tanpa ragu sedikit pun, sosok mereka berputar dan kemudian menghilang, dan saat berikutnya mereka muncul di udara yang jauh. Tepat saat sosok mereka melintas, mereka melihat seutas benang hitam pekat di udara terbang ke arah mereka dalam sekejap, memperlihatkan keinginan yang mengerikan untuk melahap segalanya dan menghancurkan segalanya. Tiba-tiba benang itu menyelimuti mereka berdua dan hendak ditelan. Dalam sekejap, ekspresi kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Xing Tong yang awalnya putus asa. Saat sosoknya berubah dari ilusi menjadi kenyataan, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparkan tombak ajaib itu. Kemudian tangan Buddha ungu muncul. Tangan Sang Buddha membawa petir ungu yang tak terhitung jumlahnya yang setebal lengan orang dewasa, yang bertabrakan langsung dengan tubuh tombak ajaib itu. Dalam sekejap, cahaya hitam dan cahaya ungu bercampur menjadi satu,
dan segala sesuatu di antara langit dan bumi tampaknya telah berhenti, tanpa suara atau angin. Detik berikutnya, terdengar suara klik, dan ruang di mana inti ledakan energi dahsyat itu berada bagaikan cermin yang jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping, dan energi hampa dahsyat yang tak berujung menyembur keluar darinya bagaikan sungai yang jebol bendungannya, menyapu bersih. Di bawah sapuan energi ruang angkasa yang dahsyat, sosok Xingtong dan Yue Ji berangsur-angsur menjadi tembus pandang. Badai yang mengamuk melewati tubuh mereka seolah-olah hanya melewati ilusi, dan tombak ajaib itu terbang mundur di bawah dampak kekuatan yang mengerikan tersebut. Haha, Dewa Tombak, tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, kau masih tetap bodoh seperti sebelumnya. Kau pikir setelah kau menguasai keterampilan tombakmu dan memahami misteri tingkat tinggi serta memiliki alam dan kekuatan yang lebih kuat, kau dapat menantang kami. Kau benar-benar terlalu naif, haha. Yue Ji tersenyum nakal, melihat tombak suci tersapu badai energi hampa bagaikan melihat hal yang paling menyegarkan di dunia. Dia sudah menunggu hari ini terlalu lama. Sejak pertama kali mereka bertemu hingga sekarang, pria yang sangat keras kepala ini telah mengejarnya selama 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir, Yue Ji mencoba segala cara untuk menyingkirkan tombak dewa, tetapi orang ini tampaknya melekat pada tubuhnya. Tidak peduli seberapa jauh atau seberapa cepat dia berlari, cepat atau lambat dia akan tertangkap, dan pertarungan akan berakhir tanpa akhir. Awalnya, Yue Ji merasa agak tertarik. Shen Qiang seperti seorang pemula yang tak kenal takut dan sangat bodoh, jadi dia ingin menggodanya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai bosan. Pada saat ini, Yue Ji tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan tombak ilahi telah tumbuh ke tingkat yang luar biasa tanpa dia sadari. Dengan wilayah dan kekuatannya, dia tidak sebanding dengannya dalam konfrontasi langsung dan hanya bisa melarikan diri. Sampai dia bertemu Xingtong kemudian, Yue Ji sudah sangat kelelahan, jadi dia berpura-pura bersikap baik padanya dan bergabung dengannya, ingin bekerja sama untuk membasmi tombak ilahi. Untuk sementara, dia pikir mereka telah berhasil dan akhirnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa hambatan. Namun, tombak ilahi kembali lagi, dan wilayah serta kekuatannya bahkan lebih tinggi. Bahkan jika dia dan Xingtong bergabung, mereka hanya bisa melawannya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa terus melarikan diri. Ketika keduanya mengira mereka telah diburu oleh tombak ajaib dan tidak punya jalan keluar, pria aneh itu muncul. Sampai sekarang, setiap kali Yue Ji memikirkan pemandangan itu, sosok pria itu, dan jubah hitam itu, hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan dingin. Pria itu sangat menakutkan. Di hadapannya, Yue Ji tampak tidak memiliki rahasia dan terbuka bulat. Bahkan metode penyelamatan hidupnya yang unik, yang dibanggakannya, sama sekali tidak berguna. Sejak saat pria itu muncul, seakan-akan semua hal di dunia berada di bawah kendalinya. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah padanya. Sebenarnya, sejujurnya, mereka tidak sepenuhnya dipaksa, karena mereka ingin sekali menyingkirkan tombak dewa saat itu. Pria misterius itu baru saja menunjukkan jalan yang jelas bagi mereka dan membuka lorong ruang angkasa yang misterius dan aneh. Setelah keduanya memasukinya, mereka tiba di dunia yang aneh dan ganjil ini. Sejak saat itu, mereka pikir mereka akhirnya bisa menyingkirkan senjata ajaib itu sepenuhnya. 1040